Beberapa hari setelah misi penyelamatan terselubung Taikos, Tatsumaki diminta oleh Asosiasi Pahlawan untuk membintangi sebuah iklan. Tatsumaki berkata, "Iklan untuk merekrut pahlawan baru? Aku tidak punya waktu untuk itu. Apa bagusnya merekrut pecundang yang terpengaruh iklan?" Tapi setelah mengatakan itu, Tatsumaki langsung mengingat ucapan Saitama yang berkata, "Bahkan sampai baru-baru ini pun, aku tidak bisa mengalahkan monster dengan level bencana Wolf." Setelah mengingat itu, akhirnya Tatsumaki menerima tawaran iklan. Dia berkata, "Baiklah, walaupun begitu, ini bisa jadi kesempatan bagus untuk memberitahu para pendaftar apa saja yang diperlukan untuk menjadi pahlawan." Setelah itu Tatsumaki mulai bersiap di depan kamera. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Kau tidak bisa melakukan pekerjaan pahlawan dengan setengah hati. Ini adalah dunia kejam, di mana kematian bisa saja datang dari mana saja. Tingkat kesulitan itu tingkat dari kekuatan yang diperlukan. Aku harus mematrinya dalam kepala mereka sebagai perwakilan dari pahlawan kelas S." Setelah itu Tatsumaki mengeluarkan kekuatannya di hadapan kamera yang membuat semua kru panik. Mereka pun berteriak, cut, itu sudah bagus." Tapi ternyata saat iklan itu tayang, semua adegan Tatsumaki direkayasa ulang. Dalam iklan yang sudah direkayasa itu, Tatsumaki justru bertingkah seperti gadis kecil yang lugu dan menggemaskan. Di sana Tatsumaki berkata, "Asosiasi Pahlawan sedang merekrut pahlawan baru. Biarkan kami merasakan teror dari hatimu yang membara, oke? Kalau kalian tidak daftar, kalian akan kupelintir." Setelah melihat adegannya direkayasa, Tatsumaki benar-benar sangat marah. Dia menelepon markas dengan berkata, "Kau merekayasa iklannya. Apa katamu? Hasil AI dari rekaman yang kita ambil. Kau pikir kau bisa seenaknya melakukan itu? Aku tidak peduli dengan tujuan dari produser." Setelah itu Fubuki datang dengan riangnya sambil berkata, "Selamat pagi Kak, aku baru lihat iklanmu. Kau imut sekali." Setelah itu Tatsumaki mengamuk sampai menghancurkan rumah. Kemudian terungkap bahwa iklan yang menurut Asosiasi Pahlawan Sukses Besar itu ternyata dibuat oleh Amai Max. Sementara itu di tempat lain, seseorang sedang melihat iklan itu di jalanan. Lalu orang itu dihampiri oleh staf Asosiasi Pahlawan. Dia berkata, "Kau Tuan Excel bukan? Maaf atas ketidaksopananku. Namaku Shizuka. Aku adalah pencari bakat dari Asosiasi Pahlawan." Excel berkata, "Asosiasi Pahlawan katamu? Dan pencari bakat?" Setelah itu beralih ke markas Asosiasi Pahlawan. Para eksekutif sedang melakukan pertemuan dan membahas iklan terbaru mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Iklan publik ini berjalan dengan baik. Siapa yang membuat ini?" Eksekutif lainnya berkata, "Dengan meningkatkan image kita melalui iklan dan melaporkan bahwa kerusakan di area sekitar adalah ulah dari grup monster level bencana Demon yang dikalahkan oleh Tatsumaki, kita bisa mengembalikan kepercayaan di mata penduduk kelas atas." Eksekutif lainnya berkata, "Kudengar ini semua diatur olehmu Tuan McCoy. Kau adalah pria yang bisa diandalkan." McCoy tersenyum lalu berkata, "Ayolah, ini semua demi kepentingan organisasi." Lalu eksekutif lainnya berkata lagi, "Tapi insiden ini terus menurunkan tingkat percaya diri kita terhadap Metal Knight, si preman bermulut besar itu. Pertama, ada kegagalan pada robot penjaga. Lalu ada kelemahan pada bangunan yang kita tempati, yang dulu kita percayakan pada dia untuk mendesain dan membangunnya. Bisa-bisanya dia bilang ini sebagai benteng tak tertembus. Setelah triliunan dana yang dibutuhkan untuk membangun tempat ini, aku tidak yakin bisa terus bergantung pada dia ke depannya. Sama juga dengan Tatsumaki." Eksekutif lainnya berkata, "Kita mengabaikan dia berkat pengaturan yang dibuat Tuan McCoy, tapi dia itu terlalu egois dan penyendiri." Eksekutif lainnya berkata, "Bahkan walaupun kita mencoba mengimbanginya, dia terlalu kuat untuk dikendalikan. Ini seperti mencoba untuk menaiki bom. Kita harus meningkatkan pengawasan terhadap mereka berdua ke depannya. Apakah kita masih belum menemukan penggantinya?" Lalu seorang pria yang sedang mereka hubungi juga melalui alat komunikasi berkata, "Tentang itu, kita belum melihat ada kenaikan jumlah dalam pendaftaran pahlawan." Eksekutif tadi berkata, "Kenapa? Iklan kita diterima dengan baik dan penilaian publik pun sudah meningkatkan." Pria yang dihubungi itu berkata, "Ya, itu benar. Tapi sebenarnya," sebelum dia menyelesaikan ucapannya, kita beralih ke Excel yang sedang berbicara dengan pencari bakat Asosiasi Pahlawan. Mereka berdua kini sudah duduk bersama di sebuah kafe. Excel berkata, "Aku sudah lihat berita dan iklannya. Sepertinya bisnis sedang bagus untukmu." Wanita pencari bakat berkata, "Terima kasih, tapi kita tidak bisa bersantai. Masih ada monster kuat yang muncul tiap harinya. Selain Tatsumaki dan beberapa pahlawan kelas atas, banyak dari pahlawan kita dikalahkan oleh mereka. Bahkan saat pahlawan bekerja sama, kelas S tidak bisa diandalkan, dan kelas A ke bawah hanya menambah daftar yang terluka. Kami merasa sangat penting untuk membahas ini di saat yang tepat dan mengisi ulang pasukan tempur kita." Excel tersenyum lalu berkata, "Mengisi ulang katamu? Kau membuat mereka seperti barang saja. Jadi karena itulah kau membutuhkan aku ya?" Wanita pencari bakat itu berkata, "Iya, maafkan interpretasiku tadi. Bahkan manajemen atas kami menganggap kekuatan tempur dan ketenaran publikmu itu lebih dari memuaskan." Excel berkata lagi, "Memangnya Asosiasi Pahlawan kira mereka itu siapa?"
Excel sendiri ternyata adalah pemimpin dari grup vigilante The Hunters. Excel berkata lagi, "Kudengar kalian dibuat kewalahan oleh pemburu pahlawan. Sepertinya kalian tidak menggunakan dana donasi kalian dengan baik." Wanita pencari bakat itu berkata, "Ya, sebagian besar dari dana kami digunakan untuk menjaga reputasi seperti mengganti rugi atas kerusakan yang dibuat oleh para pahlawan. Itu karena sponsor kami selalu mengawasi reputasi asosiasi pahlawan dan yang muncul menjadi solusi kami adalah kau yang akan menjadi lini depan kami, Tuan Excel. Tujuannya adalah memberikan The Hunters kesempatan untuk bekerja sebagai pahlawan profesional, pasukan pribadi yang terdiri dari 50 orang muda yang pandai dalam bertarung. Kau telah terbukti sudah mengalahkan ancaman tingkat demand dan kami dengar kau punya dukungan yang kuat dari warga sipil." Excel berkata, "Jumlah kami sekarang 48 orang. 5 orang sudah tewas melawan monster dengan level bencana demand itu." Wanita pencari bakat itu berkata lagi, "Jika kau bergabung, kegiatanmu tidak akan berubah. Kami menawarkan banyak dukungan, termasuk persediaan medis dan perlengkapan tempur. Sebagai tambahan, kalian akan mendapatkan kompensasi keuangan atas jasa kalian." Excel berkata, "Aku sudah menolak tawaran ini sebelumnya." Wanita pencari bakat itu berkata lagi, "Kami bisa menjamin posisimu di pahlawan kelas S, Tuan Excel. Tapi anggota yang lain harus mulai dulu dari kelas C atau B." Excel berkata, "Ini bukan tentang pelayanan. Banyak dari kami kehilangan orang kesayangan mereka pada ancaman monster sebelumnya. Jadi kami tidak percaya pada asosiasi pahlawan. Kalian mengumpulkan semua uang itu dan semua kekuatan itu. Tapi pada akhirnya, yang kalian pentingkan itu adalah untuk menjaga sekumpulan kecil para orang kaya. Markas baru yang kalian buat di tempat yang dulunya menjadi fasilitas perlindungan itu ditujukan untuk orang yang memiliki banyak uang, kan? Aku juga dengar kalau kalian membiarkan para pahlawan tinggal di sana dan membuat mereka bekerja ganda sebagai petugas keamanan. Asosiasi pahlawan tidak lagi bekerja demi kepentingan masyarakat. Kami tidak ingin merisikokan diri kami terlibat oleh itu dan membuat kami juga korup nantinya." Wanita pencari bakat itu terkejut mendengar penjelasan dari Excel yang saat itu memang fakta dan tidak bisa dibantah lagi. Jadi saat itu dia menyerah dan hanya berkata, "Baiklah, jadi begitu ya. Saya akan menghubungi Anda lagi di lain hari." Tapi Excel berkata lagi, "Lihat dirimu, tidak peduli dengan dunia luar. Bagaimana jika ku beri kau sebuah informasi menarik? Asosiasi pahlawan tidak akan bertahan lama lagi. Kau sebaiknya mencari pekerjaan baru secepatnya." Wanita pencari bakat itu terkejut mendengarnya. Setelah itu beralih ke tempat lain. Ada seorang pria dari pencari bakat asosiasi pahlawan sedang merekrut seseorang lagi. Pria itu berkata, "Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Aku selalu menonton Super Sumo. Aku adalah penggemar beratmu." Orang yang akan direkrut adalah pesumo yang memiliki badan sangat besar. Pria pencari bakat itu berkata di dalam hatinya, "Orang ini besar sekali, juara sumo dengan 700 kemenangan beruntun." Pesumo itu bernama Raiden dari Super Sumo Yokozuna. Raiden berkata, "Asosiasi pahlawan tidak mau menyerah ya. Bahkan sejumlah pencari bakat datang untuk melihatku saat turnamen. Aku yakin, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak berniat bertarung untuk mereka." Pria pencari bakat itu berkata, "Tuan Raiden, kekuatanmu itu di luar nalar manusia. Itulah yang kami butuhkan saat ini." Raiden berkata, "Sepertinya begitu. Akhir-akhir ini kemunculan monster jahat sangat meningkat. Pihak kepolisian dan militer sudah sibuk menegakkan peraturan dalam masyarakat kita. Ditambah lagi, jumlah dari pahlawan profesional dan asosiasi pahlawan yang bisa menangani monster secara langsung sudah menurun." Pria pencari bakat itu berkata, "Itu benar sekali. Kita harus mengatasi kekurangan ini. Kalau kami bisa membuatmu sang pegulat sumo Super Raiden bekerja di sisi kami sebagai pahlawan kelas S, tingkat moral keseluruhan pasti akan meningkat drastis." Lalu Raiden dengan mudahnya berkata, "Maaf, tapi aku harus menolak." Pria pencari bakat itu berkata lagi, "Sebagai bocoran saja, kau akan digaji dengan sangat baik." Raiden berkata, "Kalian semua berkata hal yang sama, tapi aku punya kepentingan lain. Tidak lama lagi, peluncuran organisasi pahlawan baru akan segera diumumkan. Kau tidak tahu ya, aku sudah berkomitmen lebih dulu pada mereka." Beralih ke markas asosiasi pahlawan, di mana para eksekutifnya saat itu terkejut dengan munculnya organisasi pahlawan baru yang sedang merekrut pahlawan juga. Kemudian beralih ke Excel yang ternyata saat itu menyatakan hal yang sama pada wanita pencari bakat. Dia berkata, "Kedepannya, anggota dari The Hunters akan menjadi bagian dari mereka. Beberapa sponsor dari asosiasi pahlawan juga akan pindah. Tentu saja, mereka juga sudah menghubungi beberapa pahlawan kelas S secara diam-diam." Setelah itu beralih ke Genos yang sedang di-upgrade oleh Dr. Kuseno. Genos sepertinya menjadi salah satu dari pahlawan kelas S yang ditawari untuk masuk ke dalam organisasi pahlawan baru. Dr. Kuseno berkata, "Jadi seperti itu. Sekarang apa rencanamu selanjutnya, Genos? Kau bilang kau punya kecurigaan pada asosiasi pahlawan." Genos berkata, "Aku." Tapi sebelum dia melanjutkan ucapannya, kita diperlihatkan Saitama sedang berada di apartemennya menonton iklan Tatsumaki yang mengatakan, "Akan kupelintir kalian." Seketika Saitama sangat
sangat terkejut, sampai-sampai dia menyemburkan air yang sedang dia minum beralih ke sebuah hutan, di mana di sana ada monster yang sekarat setelah ditebas sebuah pedang. Monster itu berkata, "God, katamu, kau ini bicara apa?" Orang yang menyerang monster itu ternyata Flashy Flash, yang sedang mencari keberadaan God dengan menginterogasi para monster. Flashy Flash berkata, "Sepertinya ternak sepertimu tidak akan tahu. Kita ubah saja pertanyaannya, di mana aku bisa menemukan sisa-sisa asosiasi monster?" Lalu Flashy Flash menunjukkan sketsa Manako yang digambar dalam selembar kertas sambil berkata, "Contohnya yang seperti ini." Dalam gambar itu Manako dijelaskan memiliki warna pink dengan mata yang bersinar. Tapi monster itu ternyata masih belum menyerah. Dia kembali menyerang Flashy Flash dari bawah tanah sambil berkata, "Mana aku tahu." Tapi dengan mudahnya, Flashy Flash menebas-nebas monster itu sambil berkata, "Dasar tidak berguna." Setelah itu Flashy Flash menatap sketsa Manako sambil berkata, "Yang ku tahu, dia salah satu kontak langsung menuju God. Aku harus cepat menangkapnya. Bisa repot kalau dia ditangkap dan diburu pahlawan lain." Setelah itu Flashy Flash mengingat Saitama. Lalu dia berkata, "Mungkin aku harus minta bantuannya juga." Walaupun tampangnya seperti itu, tapi bakatnya sangat bagus. Dengan mentor kelas atas, dia pasti bisa berguna. Kemudian Flashy Flash pergi meninggalkan hutan. Sementara di tempat lain, Tank Top Master sedang latihan beban. Tubuh dia kini jadi atletis lagi setelah sebelumnya jadi gendut karena efek samping dari kekuatan Fubuki dan Pigad. Tank Top Master berkata, "Power up dari Blizzard of Hell membuat tank topku jadi lebih sesuai dan elastis, tapi efeknya sudah habis." Pasukan tank top yang melihatnya pun keheranan. Mereka berkata, "Dia jadi kurus lagi." "Ya, dia jadi kurus. Syukurlah." Kemudian Tank Top Master mengadakan pertemuan Tank Top ke-37 dengan semua anggotanya yang akan membahas topik elastisitas. Tank Top Master berkata, "Ini semua anggota pertemuan Tank Top kita." Tank Top Girl berkata, "Ada beberapa orang yang berhenti setelah melihat skala pertarungan dengan asosiasi monster dan mereka sadar kalau mereka tidak sanggup. Bahkan Tank Top vegetarian dari kelas A juga. Mereka melihat kerasnya pertarunganmu, dasar pecundang." Sambil tersenyum, Tank Top Master berkata, "Tidak apa-apa, daripada mengejar mereka yang pergi. Lebih baik bersyukur dengan adanya orang-orang yang masih bersama kita. Selain itu, aku merasa tank top baru akan masuk." Dan benar saja, tidak lama dari itu, 3 pahlawan masuk menghampiri mereka. Mereka adalah Hyotoko, pahlawan kelas C peringkat 347, lalu Gas Mask Cowboy, pahlawan kelas C peringkat 141, terakhir Studless Max, pahlawan kelas C peringkat 295. Mereka bertiga tiba-tiba membuka baju mereka dan kini hanya mengenakan tank top saja. Mereka berkata, "Kami sangat tersentuh dengan penampilan Tank Top Master di medan pertarungan, dan kami datang untuk bergabung dengan para Tank Top." Tank Top Master pun menyambut mereka dengan senyuman hangat. Lalu dia berkata, "Kandidat baru, terima kasih sudah datang. Ayo berlatih bersama untuk lebih menguasai penggunaan Tank Top." Setelah itu beralih ke sebuah perlintasan penyeberangan. Di sana ada seorang pria yang mengenakan kostum ayam dan juga membawa peluit. Saat itu dia sedang membantu para murid TK menyeberang jalan. Dengan ramahnya dia berkata, "Semoga harimu menyenangkan." Lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu, yang mana itu adalah Child Emperor yang sedang berdiri di pinggir jalan menatap ke arahnya. Dengan penuh keheranan dia berkata, "Child Emperor, pria dengan kostum ayam ini ternyata adalah Phoenix Man yang dulu sudah dikalahkan Child Emperor." Mereka berdua akhirnya pergi ke sebuah kafe dan mengobrol di sana. Phoenix Man berkata, "Sepertinya aku jadi lemah dan berubah jadi Chickman setelah dikalahkan olehmu. Tapi kalau terus mengumpulkan kekuatan dan menjadi lebih besar, harusnya aku bisa jadi Phoenix Man lagi kan? Tapi siapa sangka, aku tetap jadi anak ayam di ukuran ini." Saat itu Child Emperor masih sangat waspada. Bahkan dia mengarahkan senjatanya di bawah meja kepada Phoenix Man demi keamanannya. Bahkan dia menodongkan senjatanya di bawah meja ke arah Phoenix Man demi keamanannya. Melihat itu Phoenix Man berkata, "Tenang, tenang. Sekarang aku ini cuma makhluk langka tak berdaya yang berusaha mencari cara hidup di masyarakat ini dengan melakukan kebaikan." Lalu di saat sedang mengobrol, anak-anak TK tadi melihat Phoenix Man dari luar kafe. Lalu mereka berteriak, "Hei anak ayam!" Dengan riangnya Phoenix Man pun menyapa mereka. Lalu Phoenix Man berkata kepada Child Emperor, "Aku senang dengan pekerjaanku sekarang. Lalu, kau mau apa denganku?" Sambil menyeruput minuman dingin, Child Emperor berkata, "Sisi gelap asosiasi pahlawan yang kau tunjukkan padaku itu memang benar. Beritahu aku sumber intelmu dan semua yang kau tahu." Setelah itu beralih ke tempat lain. Darkseid sedang berlatih mengangkat beban, tapi saat itu dia terlihat lesu. Darkseid berkata di dalam hatinya, "Ini buruk." Lalu dia membuka kaosnya sambil berkata, "Sebanyak apapun aku berlatih dan berlatih, aku tetap takut pada pertarungan selanjutnya. Aku tidak bisa melakukannya lagi."
Saat itu kita melihat di kedua lengan dan dada Darkseid ada bekas luka yang sangat parah akibat serangan cairan asam dari Führer Ugly di pertarungan sebelumnya. Kapten Mizuki saat itu mengintip dari balik pintu dan dia terlihat sedih melihat kondisi Darkseid yang seperti itu. Beralih ke kota Y, di mana di sana sedang terjadi kepanikan. Para warga sipil berlarian menyelamatkan diri dari ribuan monster pohon yang berjalan serempak. Seorang reporter yang meliput kejadian itu berkata, "Ini kota Y. Kelompok monster yang menyebut diri mereka sebagai Forest Folk mulai melakukan invasi menuju pusat kota. Bangunan pemerintah dan jalanan sudah diblokir." Lalu sang monster berkata, "Kami akan menghijaukan kembali planet ini dengan memupukkan bumi di atas mayat umat manusia. Itu panggilan suci kami." Para monster pohon yang bernama Forest Folk itu memiliki level bencana Tiger. Setelah itu tiba-tiba ada yang melempar dinamit ke arah mereka hingga mereka meledak sebagian. Dinamit itu dilempar oleh Dynamite Man, pahlawan kelas C peringkat 221. Dia berkata, "Sial, aku tidak tahu ini ada pengaruhnya atau tidak pada tanaman-tanaman bajingan ini. Untuk gerakan mereka itu cukup lambat." Lalu ada juga rekrut samurai. Dia berkata, "Tapi kita dikepung." Lalu Ecolograms berkata, "Mati kita kalau kena sulur-sulur itu." Lalu ada juga Magic Trick Man, pahlawan kelas A peringkat 11. Dia berkata, "Ikuti aku." Setelah itu dia menggunakan triknya. Dia memutar-mutar tongkat dan topinya. Di dalam dari itu, keluar banyak burung dari dalam topinya bersamaan dengan asap pelangi dari dalam tongkatnya. Lalu dia memimpin yang lainnya untuk maju masuk ke dalam kepulan asap pelangi yang dia buat. Dia berkata, "Sekarang terobos." Lagi mereka bingung, tapi tiba-tiba ada akar-akar yang muncul dan langsung menangkap mereka. Kemudian Tank Top Master dan pasukannya datang membantu. Mereka menerobos para monster pohon itu sambil berkata, "Jangan mundur, ikut di belakang kami." Saat itu Tank Top Master terus menerobos para monster pohon itu. Lalu dia dan pasukannya akhirnya tiba di lokasi bosnya. Tank Top Master dibuat terkejut saat berada di hadapan bosnya itu. Dan seketika, bosnya itu langsung menangkap Tank Top Master dan yang lainnya menggunakan ranting pohonnya. Bos dari monster pohon itu adalah Forest King dengan level bencana Dragon. Saat itu semua pahlawan berhasil ditangkap olehnya. Mereka hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan apapun. Forest King berkata, "Pupuk baru, makanlah putraku, lalu majulah." Tapi tidak lama dari setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba ditembak oleh serangan api yang sangat dahsyat. Tank Top Master yang melihatnya pun terkejut. Lalu secara perlahan dari balik kepulan asap itu, muncul siluet Genos yang berkata, "Begitu ya, kekuatan api baru ini kelihatannya cocok. Dr. Kuseno memang hebat. Aku bisa melawan monster dengan level bencana Dragon. Aku jadi ingin latih tanding dengan Saitama Sensei lagi. Tapi sebelum itu, aku akan menyingkirkanmu." Saat itu Genos sudah mendapatkan upgrade lagi di tubuhnya. Armornya saat ini memang sederhana, tapi terlihat sangat kuat. Tidak lama dari itu, tembakan pun dilepaskan oleh Genos dengan sangat telak dan membuat Forest King hancur berkeping-keping. Setelah itu Genos menemui Saitama. Saitama yang melihat perubahan tubuh Genos berkata, "Kau ganti suku cadang lagi ya?" Genos menjawab, "Ya." Sementara itu setelah tidak berdaya di hadapan Forest King, Tank Top Master kembali berlatih keras. Dengan cukup kesalnya dia berkata, "Aku sudah membiarkan kekuatan mesin melangkahiku lagi. Waktunya latihan." Pasukan Tank Top pun saat itu ikut berlatih bersama Tank Top Master. Tank Top Girl berkata, "Kalahkan mereka. Kekuatan psikis, kekuatan mesin." Lalu Tank Top Master berkata, "Targetkan penguasaan pemakaian tank top yang lebih jauh lagi." Kemudian Tank Top Rockabilly berkata, "Bagaimana cara menguasai pemakaian itu?" Dalam apartemennya, Saitama masih mengobrol dengan Genos. Genos berkata, "Sepertinya kau juga sudah pindah rumah Sensei." Saitama menjawab, "Ya, tempat lamaku memang sudah hancur." Genos berkata lagi, "Haruskah kuhubungi asosiasi pahlawan untuk memberimu tempat yang lebih luas?" Saitama menjawab, "Tidak perlu. Aku memang minta tempat yang paling kecil. Rasanya lebih nyaman." Genos berkata lagi, "Jadi seperti itu ya. Kalau begitu, aku akan bawa barang-barangku ke sini besok. Harusnya semuanya muat di pojokan situ." Mendengar itu Saitama langsung berkata, Tunggu. Tempat ini lebih kecil dari yang sebelumnya. Aku tidak yakin ada cukup ruang untuk kita berdua." Setelah itu Genos tiba-tiba mundur ke pojokan sambil berkata, "Jangan khawatir, yang kubutuhkan hanya tempat untuk duduk. Anggap saja aku ini dekorasi rumah. Harusnya tidak akan ada masalah." Lalu Saitama berkata, "Tidak, itu malah jadi seram." Genos berkata lagi, "Tapi aku ini muridmu." Saitama berkata, "Mengamati kehidupan sehari-hariku tidak akan mengajarimu apapun." Mendengar itu Genos langsung mengeluarkan tumpukan buku catatannya sambil berkata, "Itu tidak sepenuhnya benar." Melihat itu Saitama berkata di dalam hatinya, dia masih saja mencatat. Lalu Genos berkata lagi, "Ngomong-ngomong, aku punya permintaan besar. Apa kau bersedia untuk berlatih tanding denganku lagi Sensei?" Saitama langsung berdiri sambil berkata, "Tentu, aku memang sedang ingin keluar juga sebentar. Jadi ayo kita cari tempat yang lapang." Mereka pun
pun akhirnya keluar dari apartemen. Lalu sambil masih berjalan mencari lokasi yang cocok, Saitama berkata, "Akhir-akhir ini semakin banyak monster saja. Semakin kesini semakin mudah menemukan monster daripada menemukan kumbang." Genos berkata, "Iya, aku baru saja kembali dari sebuah insiden hari ini." Tidak lama dari itu, mereka pun tiba di lokasi yang cocok. Saitama berkata, "Sepertinya tempat ini cocok." Genos berkata, "Iya." Lalu Genos langsung mengaktifkan armornya sambil berkata, "Kalau begitu, terima kasih sebelumnya." Cahaya terang pun muncul dari inti di bagian dada armornya yang langsung menyebar ke seluruh bagian tubuh armornya. Genos menyebut itu dengan lightning cord atau inti petir. Saking terangnya cahaya itu, Saitama terpaksa harus menutup kedua matanya. Sementara Genos langsung melesat cepat sambil bersiap melepaskan pukulannya pada Saitama. Dengan kekuatan penuhnya, tinju Genos pun melesat ke arah wajah Saitama, dan tinju Genos itu pun memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan, membuat Saitama terus menutup matanya. Tapi sesaat sebelum tinju Genos mengenai Saitama, Genos tiba-tiba menghentikan tinjunya itu. Walaupun tidak mengenai Saitama, tapi karena saking kuatnya tinju itu, efek dari tinju itu pun menghancurkan area di sekelilingnya dan juga pijakan Genos. Lalu Saitama membuka satu matanya sambil berkata, "Ada apa? Kau tidak jadi bertarung?" Setelah itu Genos menjawab pertanyaan Saitama, "Bukan, aku berubah pikiran. Bertarung denganmu di sini hanya akan membuat bajumu kotor saja." Setelah itu Saitama meninggalkan tempat pertarungan. Genos berkata di dalam hatinya, "Aku tak bisa membayangkan diriku mendekati atau bahkan menandingi kekuatan Sensei." Kemudian Genos menyusul Saitama. Lalu dia berkata, "Saitama Sensei, daripada bertarung, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau pikir aku ini sedikit bertambah kuat?" Saitama menjawab, "Tidak tahu. Kau mungkin memang sudah bertambah kuat kan? Maksudku, kau sudah beberapa kali ganti suku cadang kan?" Genos berkata, "Apa ia mengganti bagian tubuhku membuatku semakin kuat?" Saitama berkata, "Kau sedang tidak percaya diri ya?" Lalu di dalam hatinya Saitama berkata, "Ini saatnya aku memberi kalimat dukungan seperti halnya seorang guru." Tidak lama dari itu, dengan wajah seriusnya Saitama berkata kepada Genos, "Genos, gerakan menyilaukan yang kau lakukan barusan, itu tadi sangat menyilaukan. Entah sekarang kau itu bertambah kuat atau tidak, tapi setidaknya kau itu semakin terang." Setelah mengatakan itu, Saitama berkata lagi di dalam hatinya, "Sial, aku tidak kepikiran kalimat apapun." Genos yang mendengar itu tiba-tiba terdiam sejenak. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Saat tadi aku melihat Sensei, aku sadar dia tidak hanya menutup matanya karena terlalu silau, tapi kekuatanku tidak ada artinya baginya. Saitama Sensei bahkan tidak pernah memperhatikanku. Aku tidak dianggap apapun olehnya dari awal. Sudah 2 bulan sejak aku menjadi muridnya, tapi dari pandangan Sensei, aku tidak berkembang sedikit pun. Tidak, bahkan jauh di dalam hatiku, aku pun merasa seperti itu. Faktanya adalah, aku masih belum ada apa-apanya dibandingkan Sensei. Aku tidak bisa menghiraukan perasaan stagnan ini." Setelah itu Genos berkata kepada Saitama, "Sensei, walaupun aku ini lemah, kau merasa aku ini pantas untuk ditempatkan pada 10 besar peringkat pahlawan. Tapi sejujurnya, keadaan akhir-akhir ini membuatku merasa seperti terjebak di jalan buntu, terus berkompetisi di tempat yang jauh lebih rendah dibandingkan denganmu Saitama Sensei. Aku merasa tidak peduli sebanyak apa waktu berlalu, aku tidak bisa mendapatkan kekuatan yang kuinginkan di sini. Jadi aku berpikir tentang sesuatu dari pandanganku dan berpikir untuk mengubah lingkungan sekitarku. Sebentar lagi, organisasi pahlawan baru akan didirikan, Neo Heroes. Aku merasa kau juga pasti tahu akan hal ini Sensei." Dengan santainya Saitama menjawab, "Tidak." Lalu Genos melanjutkan ucapannya lagi dengan berkata, "Sebagai respon terhadap meningkatnya kemunculan monster, Tuan Agoni yang kaya bekerja sama dengan industri politik dan bisnis, lalu mendirikan asosiasi pahlawan. Tapi pada tahun keempat setelah didirikannya organisasi, banyak pihak yang meragukan kebijakan dan struktur manajemennya. Lebih lagi, serangkaian skandal yang melibatkan anggota staf telah menyebar luas di media berita. Pengrusakan berlebihan yang disebabkan oleh pahlawan tertentu, kesalahan pengolahan dana, dan masih banyak lagi. Sampai sekarang, mereka masih berusaha menutupinya dengan media yang bias dan pengiklanan yang bertujuan untuk menaikkan image mereka." Saitama merespon ucapan Genos itu dengan berkata, "Oh, maksudmu akan kupelintir kau itu ya?" Genos berkata lagi, "Tapi semua skandal yang akan tersebar luas pastinya akan memberi kerusakan besar. Kalau keadaan tidak berubah dari sekarang, asosiasi pahlawan mungkin akan jatuh sepenuhnya." Saitama berkata, "Kau tahu banyak ya tentang ini. Dari mana kau tahu?" Genos berkata lagi, "Dan oleh karena itu, organisasi baru yang berisi pahlawan yang aktif yang disebut Neo Heroes akhirnya muncul. Mereka sudah mengincar beberapa anggota dari asosiasi pahlawan untuk bergabung dengan mereka, dan mereka juga memiliki sistem anti-monster yang lebih superior dan juga kompensasi yang lebih baik bagi para pahlawan. Mereka mengatakan padaku bahwa mereka akan memanfaatkan pengetahuan tentang asosiasi pahlawan dan kesalahan mereka, lalu menggunakan informasi itu untuk mengembangkan organisasi mereka sendiri." Saitama bertanya, "Orang yang memberitahumu ini, siapa mereka?" Genos menjawab, "Pencari bakat dari Neo Heroes. Pahlawan yang bergabung dengan Neo Heroes menyebut diri mereka sebagai Neo Heroes dibandingkan Pro Heroes. Saat ini kandidat Neo Heroes sudah mencapai 2.000 orang dibandingkan 600 orang pahlawan yang
yang bekerja untuk Asosiasi Pahlawan. Mereka pun sudah menghubungi semua pro pahlawan tingkat tinggi di Asosiasi Pahlawan, dan sepertinya beberapa pahlawan kelas S pun akan pindah ke Neo Heroes. Dengan sebalnya Saitama berkata, tapi mereka tidak menghubungiku. Genos berkata lagi, dan juga mereka akan mendaftarkan orang kuat yang belum terlihat oleh mata publik atau belum terkenal sampai sekarang. Jadi ada sebuah kemungkinan aku bisa mendapatkan sesuatu dari mereka tentang bagaimana cara menjadi lebih kuat. Lalu Saitama berkata, Genos, alasan kau ingin menjadi lebih kuat adalah untuk balas dendam kan? Genos menjawab, ya, aku harus menghancurkan Rampaging Cyborg yang identitasnya masih belum diketahui dan sudah merenggut segalanya dariku 6 tahun yang lalu. Kemudian Saitama berkata lagi, jadi si Rampaging Cyborg ini, apakah kau yakin dia masih hidup? Mungkin saja seseorang sudah menghancurkannya duluan, siapa yang tahu? Genos berkata, tidak, aku masih belum bisa mengkonfirmasi informasi tentang ini, setidaknya pada data yang kudapatkan sejak bergabung dengan Asosiasi Pahlawan. Akan tetapi, ada beberapa rekam jejak dari insiden pada waktu yang sama, yang juga mendokumentasikan beberapa monster berbahaya. Saitama berkata lagi, bagaimana kalau yang membunuhnya bukan Pro Heroes? Bagaimana kalau aku yang membunuhnya? Genos berkata, Rampaging Cyborg itu benar-benar kuat. Saitama Sensei, dari semua orang mungkin hanya kau yang bisa mengalahkannya. Tapi kalau kau berhadapan dengannya, pasti kau akan ingat betapa kuatnya dia. Saitama berkata lagi, benarkah? Aku tidak yakin tentang itu. Aku bahkan tidak ingat semua monster yang kubunuh. Genos, apa kau berpikir kau bisa mengalahkannya dengan dirimu yang sekarang? Genos menjawab, aku tidak tahu. Tapi jika suatu saat aku menemukannya, dan saat itu terjadi, aku akan memastikan diriku yang menang. Dan itulah kenapa aku berpikir untuk pindah ke Neo Heroes. Dengan santainya Saitama berkata, oh, seperti itu ya. Kalau begitu semoga berhasil. Genos berkata, Neo Heroes sudah membuat permintaan. Mereka ingin tahu apakah aku bisa mengenalkan mereka pada seseorang yang kuanggap hebat. Kalau kau tidak terlalu terikat dengan Asosiasi Pahlawan, kenapa kau tidak pindah juga denganku, Sensei? Mendengar itu, Saitama terlihat hanya diam saja. Lalu Genos berkata lagi, saranku mungkin akan berarti besar bagi mereka. Dan menurutku, sepertinya Asosiasi Pahlawan tidak terlalu menganggapmu tinggi. Bagaimana menurutmu? Saitama terlihat serius mendengar ucapan dan ajakan Genos itu. Tapi tidak lama dari itu, dengan polosnya dia berkata, aku tidak tertarik, terlalu ribet. Lalu dengan polosnya dan tanpa pikir panjang juga Genos berkata, baiklah, kalau seperti itu aku juga tidak jadi. Di tempat lain, terlihat seorang pria mengenakan kostum pahlawan sedang duduk bersandar. Dia berkata di dalam hatinya, kegelapan dalam hidup dimulai saat kau berharap menjadi seseorang yang bukan dirimu. Kalimat itu adalah kata-kata bijak dari seseorang kan? Aku ini sedang apa sebenarnya? Setelah itu, McCoy dari ruangan kontrol markas Asosiasi Pahlawan menghubungi dia dengan berkata, pahlawan Papillon 800, apa kau sudah siap? Asal tahu saja, aku juga menaruh taruhan untukmu. Jadi jangan kecewakan aku. Papillon 800 berkata, diamlah, kau mau aku sengaja kalah? Cepat mulai saja. McCoy berkata, baiklah, laksanakan keadilan. Setelah itu di sebuah tempat di tengah kota, ada sebuah mobil box bertuliskan Air Transport yang mulai terbuka otomatis dari jarak jauh oleh staf di ruangan kontrol markas Asosiasi Pahlawan. Di dalam mobil itu, ada satu monster kecil yang terlihat berkeringat, gemetar, ketakutan. Sementara di ruang kontrol markas Asosiasi Pahlawan, McCoy berkata, baiklah, sekarang sambungkan siaran langsung ke acara. Lalu di sebuah ruangan, ada beberapa orang kelas atas atau orang-orang kaya yang sedang makan malam sambil menonton pertunjukan langsung, di mana monster yang ada di dalam mobil tadi ditayangkan secara langsung dalam sebuah layar. Seorang pembawa acara berkata, sekarang bagi semua yang berada di sini, salah satu dari kamera drone Asosiasi Pahlawan telah menemukan monster di kota M. Sesaat lagi, para pahlawan akan datang setelah menerima perintah tugas. Level bencana yang diperkirakan adalah Demon. Apakah ada pahlawan yang bisa menghentikan monster yang kita namakan Silver Hua-Hua ini? Baiklah, pasang taruhan kalian. Tingkat kelipatan peluang dari setiap pahlawan sudah tertera di website yang bisa kalian akses di layar handphone kalian. Setelah itu, seorang pahlawan muncul yang tidak lain adalah Papillon 800 tadi. Papillon 800 terlihat membaca sebuah catatan di kertas di tangannya. Lalu dia berkata, markas besar, apa kalian mendengarku? Di sini Papillon 800, aku telah dihadang oleh musuh dan seorang pahlawan kelas C sepertiku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh bantuan. McCoy pun terlihat membaca catatan di kertas di tangannya. Lalu dia berkata, tidak ada pahlawan yang cukup dekat di area itu. Kau harus menahannya sendirian untuk sementara. Kemudian salah satu dari orang-orang kelas atas berkata, apa cuma ada satu pahlawan kelas C? Bukannya ini taruhan siapa pahlawan yang lebih dulu mengalahkan monsternya? Harusnya adil dong penempatan pahlawannya. Seseorang lainnya berkata, kecuali kau ingin kami menaruh taruhan untuk monsternya. Pertunjukan yang sedang mereka saksikan ternyata adalah judi pahlawan. Sepertinya Asosiasi Pahlawan menjadikan ini sebagai sumber penghasilan tersembunyi.
Ditambah lagi, seringkali permainannya sengaja dicurangi untuk membiarkan sponsor besar yang menang. Kemudian kembali ke kota M. Papillon 800 menatap ke arah Sifar Hua-Hua yang terlihat gemetar ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, jadi dia itu monster level demon ya? Apa menganggapnya seperti itu membuat orang-orang percaya? Walaupun dia hanya sekedar level wolf. Tapi aku tidak berhak bicara. Papillon 800 yang dalam pertunjukan judi pahlawan itu digadang-gadang sebagai pahlawan kelas C peringkat 333. Tapi ternyata dia adalah Mad Devil Yankee, pahlawan kelas B peringkat 4. Dengan menyamar sebagai pahlawan lebih lemah dan membuat mereka melawan monster lemah yang disamarkan sebagai monster kuat, Asosiasi Pahlawan menciptakan kemenangan jangka panjang. Dengan kata lain, pertarungan itu sudah diatur. Setelah itu, Papillon 800 maju ke arah monster Sifar Hua-Hua sambil berkata di dalam hatinya, aku tidak suka membuli yang lemah, tapi aku akan pura-pura memukulmu, jadi pastikan kau memberi perlawanan juga. McCoy berkata, kau sebaiknya berpura-pura membuat ini jadi pertarungan sengit Papillon 800. Seorang sponsor besar yang terlibat permainan licik itu berkata, aku mendukungmu pahlawanku. Saat itu, monster yang bernama Sifar Hua-Hua itu terlihat sangat ketakutan saat Papillon 800 datang dan bersiap memukulnya. Tapi tiba-tiba, dia yang justru berhasil memukul Papillon 800 hingga terhempas. Papillon 800 pun terkejut keheranan karena dia merasakan kekuatan yang berbeda dari monster yang seharusnya lemah itu. McCoy yang melihat itu tersenyum lalu berkata, bagus sekali. Orang-orang kelas atas berkata, tuh kan sudah kubilang. Sementara sang sponsor hanya tersenyum dan berpura-pura. Sedangkan Papillon 800 jatuh tersungkur di tumpukan sampah. Papillon 800 berkata, kuat sekali, apa-apaan ini? Bagaimana bisa? Dia kan hanya level wolf. Ini buruk, aku mau pingsan. Setelah itu terjadi kilas balik saat Mad Devil Yankee diminta menjadi Papillon 800. Dia berkata, kalian melakukan perjudian pahlawan? Apa-apaan kalian ini? Dan kalian memintaku ikut serta untuk mencurangi pertandingannya? McCoy berkata, aku tidak yakin kau punya banyak masukan, tapi aku tetap ingin kau ikut serta. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh pahlawan setia yang bisa menjaga rahasia. Itulah yang aku lihat dalam dirimu. Kau akan dibayar dengan baik. Mad Devil Yankee berkata, aku menolak. Ini penghinaan untuk para pahlawan. McCoy tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, seperti yang kuduga, kau lebih serius dari penampilanmu. Pahlawan kelas B, Mad Devil Yankee. Dia adalah berandalan terkenal di kotanya, tapi terpengaruh oleh Mumen Rider, sehingga dia memutuskan dan mencoba untuk menjadi pahlawan yang membuatnya menjadi orang yang baik dan benar. Tidak diragukan lagi, ibumu yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit pahlawan pasti bangga padamu. Mad Devil Yankee terkejut setelah mendengar ibunya disebut oleh McCoy. Dia berkata, sialan, apa itu ancaman? McCoy berkata, apa maksudmu? Aku hanya mengatakan bahwa satu-satunya alasan ibumu bisa menjalani pengobatan mahal di rumah sakit pahlawan adalah karena kau itu pahlawan kan? Apa kau hanya mau seenaknya saja dan mengabaikan tugasmu? Kau pasti sudah tahu kalau banyak biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pahlawanmu itu kan? Ini hanya salah satu cara untuk menolong orang. Kilas balik pun selesai. Papillon 800 kembali sadar sepenuhnya setelah hampir pingsan. Dia berkata di dalam hatinya, sial, aku tadi hampir tidak sadarkan diri. Setelah itu dia langsung menghubungi Markas dengan berkata, Markas, ini Papillon 800. Monsternya sangat kuat sekali. Ada apa ini? McCoy berkata, itu karena monster itu level demon. Lakukan yang terbaik untuk menghindari serangannya. Lalu salah satu orang kelas atas yang bertaruh untuk monster berkata, sial, dia masih bisa bangun. Kemudian McCoy berkata di dalam hatinya, dia ini berakting jauh lebih baik dari dugaanku. Aku harus memanfaatkan dia lagi. Kembali ke kota M. Papillon 800 lagi-lagi dihajar oleh Sifar Hua-Hua yang seharusnya lemah itu. Sifar Hua-Hua berkata, kau melihat diriku kan? Kau memata-mataiku kan? Artinya, kau musuh kan? Monster Sifar Hua-Hua dianggap monster karena berubah menjadi sangat liar berkat miniaturisasi yang ekstrim. Dia sebenarnya adalah peliharaan, jadi membiarkannya keluar membuatnya mengamuk karena takut dan khawatir. Saat itu Sifar Hua-Hua terus-menerus menghajar Papillon 800 hingga terhempas. Kemudian salah satu staf yang melihatnya di ruang kontrol berkata, dia sangat meyakinkan. Tapi seorang staf lainnya berkata, hei, kau yakin monster itu hanya level wolf? Sementara itu Papillon 800 berkata di dalam hatinya, mereka sudah dengan intens melakukan percobaan pada monster itu di markas besar. Ini pasti sebuah kesalahan. Tidak ada bedanya, mau monster itu kuat atau lemah. Kalau aku gagal di sini, aku akan dipecat dan aku jadi tidak bisa menyelamatkan ibuku. Aku harus menghadapi monster itu sama seperti dirinya. Saat dalam kondisi kritis, Papillon 800 mengingat Mumen Rider yang tetap berdiri di hadapan Deep Seeking, walaupun perbedaan kekuatan mereka sangat besar saat itu. Kemudian, Papillon 800 bangkit, lalu berkata kepada Sifar Hua-Hua, tunggu anjing sialan, kalau kau benar-benar kuat, itu justru jadi alasan aku tidak boleh lari. Melihat itu, Sifar Hua-Hua gemetar ketakutan. Dia berkata, kenapa kau memelototiku seperti itu? Padahal aku hanya makhluk tidak berdosa yang lucu. Kau ini benar-benar musuhku kan?
Setelah itu, si Farhuahua kembali melepaskan tinjunya secara membabi buta kepada Papillon 800 sambil berkata, "Aku harus membunuh semua musuh untuk membawa keadilan." Sambil terus dihujani pukulan, Papillon 800 berkata di dalam hatinya, "Ini pasti hukuman Tuhan karena aku ikut andil dalam permainan seperti ini dan menodai nama pahlawan yang benar-benar mempertaruhkan nyawanya." Saat itu dia kembali mengingat Mumen Rider saat bertarung melawan Deep Sea King, di mana dia berteriak, "Kau pasti bisa, Mumen Rider. Kalahkan monster itu dan hati-hati dengan cairan yang dia keluarkan. Aku pengagummu, jadi kumohon jangan mati." Sementara itu, orang-orang kelas atas atau orang-orang kaya berharap Papillon 800 untuk segera menyerah. Mereka berkata, "Menyerah saja dasar bodoh, jangan bangun lagi, matilah, tidak ada yang bertaruh untukmu." Setelah itu Papillon 800 menghubungi Markas lagi dengan berkata, "Markas, aku yakin aku tidak bisa menang, jadi katakan pada ibuku bahwa aku berhenti menjadi pahlawan, kemudian pindah ke kota yang jauh dan mendapatkan pekerjaan sungguhan di sana. Tolong lakukan itu untukku." McCoy berkata, "Baiklah." Tapi saat itu McCoy pun terkejut karena Papillon 800 terlihat benar-benar serius. McCoy berkata di dalam hatinya, "Aku tidak menyangka dia akan sangat hebat dalam hal ini." Setelah itu si Farhuahua melancarkan pukulan bertubi-tubi lagi dan Papillon 800 bersiap untuk melepaskan tinjunya juga sebagai perlawanan terakhirnya. Tapi tiba-tiba Saitama muncul entah dari mana dan langsung melepaskan tinjunya hingga si Farhuahua hancur berkeping-keping. Saitama berkata, "Siapa sih yang membiarkan hewan ini lepas?" Papillon 800 terkejut melihatnya. Begitu juga dengan sang sponsor dan juga McCoy. Saitama berkata, "Bro, wajahmu babak belur seperti itu. Apa kau baik-baik saja?" Papillon 800 berkata, "Aku selamat." Setelah itu dia mulai kehilangan kesadarannya. Tapi samar-samar dia melihat sosok Saitama dan dia pun mengingat bahwa Saitama jugalah yang dulu mengalahkan Deep Sea King. Dia berkata, "Orang ini bukankah dia?" Sebelum Papillon 800 atau Mad Devil Yankee menyelesaikan ucapannya, dia pun pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian seseorang datang sambil berkata, "Syukurlah kau mengatasi monster itu." Saitama menoleh ke arahnya sambil berkata, "Ya." Sementara itu sang sponsor marah besar. Dia berkata, "McCoy, apa artinya semua ini? Pahlawan lain mengalahkan monster itu. Apa yang akan terjadi dengan taruhan itu? Ini tidak seperti yang kau janjikan." McCoy berkata, "Mohon maaf, aku akan mempersiapkan permainan selanjutnya segera." Lalu dengan kesalnya dia berkata di dalam hatinya, "Sialan kau, pahlawan botak berjubah kelas A peringkat 39. Kau sudah mengacaukan semua ini." Setelah itu McCoy datang langsung ke lokasi untuk menemui Saitama. Dia berkata, "Tidak ada yang menyuruh kalian untuk datang ke sini. Kalian harus menahan diri kalian." Saitama menoleh ke arah Genos sambil berkata, "Kenapa kita malah dimarahi karena membunuh monster?" Genos berkata, "Itu tadi adalah level demon. Harusnya itu akan jadi pencapaian hebat untukmu, Sensei." McCoy langsung berkata, "Papillon 800 sudah melemahkan monster itu sebelumnya, jadi hampir seluruh pencapaian jatuh kepadanya." Di dalam hatinya McCoy berkata, "Jadi mereka tidak tahu kalau sebenarnya monster itu cuma level wolf." Saitama berkata, "Siapa yang peduli tentang pencapaian?" Setelah itu Child Emperor datang sambil berkata, "Apa kau kesal permainan curangmu digagalkan, Tuan McCoy?" Genos berkata, "Hai Child Emperor." Sementara McCoy yang mendengar itu mulai panik. Lalu dia berkata, "Curang? Apa maksudmu? Aku ada urusan, jadi aku permisi dulu." Setelah itu McCoy pun pergi. Sementara Child Emperor langsung menjelaskan semuanya kepada Saitama dan Genos. Mereka berdua bertanya, "Judi pahlawan?" Child Emperor langsung menunjukkan websitenya juga sambil berkata, "Ini website rahasianya. Lihat, ada peluang untuk setiap pahlawan." Genos pun mulai memahami situasinya. Dia berkata, "Jadi seperti itu ya?" Itu menjelaskan level bencana dan peringkat pahlawan yang tidak normal banyak kulihat. Tapi saat melihat website itu, Saitama justru sangat kesal. Dia berkata, "Kau pasti bercanda ya? Peluangku, mereka menganggapku seperti halnya sampah." Lalu Child Emperor berkata lagi, "Sepertinya sisi gelap asosiasi pahlawan masih memiliki akar yang dalam, jadi aku akan terus menyelidikinya." Genos berkata, "Kenapa kau memberitahu kami tentang ini?" Child Emperor dengan sangat menyesalnya berkata, "Aku merasa bersalah telah meragukan dirimu sebelumnya." Genos berkata, "Jangan khawatir tentang itu." Sementara itu Mad Devil Yankee sudah dibawa oleh Mumen Rider yang sebelumnya ternyata datang menghampiri setelah Saitama mengalahkan si Farhuahua. Mad Devil Yankee pun mulai sadar. Dia berkata, Mumen Rider berkata, "Apa kau sudah sadar? Kita hampir tiba di rumah sakit. Aku menonton siarannya. Kau sangat kuat sekali." Mad Devil Yankee berkata, "Tidak, kau salah. Level monster dan peringkatku semuanya hanya tipuan belaka." Mumen Rider berkata, "Peringkat dan level bukan masalah. Kau sudah berani melawan sesuatu yang lebih kuat dari dirimu tanpa ragu sedikit pun. Itu hebat sekali." Mad Devil Yankee terharu mendengarnya. Bahkan saat itu dia meneteskan air matanya sambil berkata, "Benar." Setelah itu
itu tidak ada obrolan apapun lagi dan mereka terus melaju menggunakan sepeda menuju rumah sakit. Sementara itu di malam hari, Saitama tidak bisa tidur karena mengingat tentang peluang dia dalam taruhan itu. Tapi setelah itu Saitama memiliki sebuah ide. Dia pun menceritakannya kepada Genos. Genos berkata, "Maksudmu apa yang akan terjadi kalau kau menaruh taruhan untuk dirimu sendiri dan mengalahkan monster itu?" Saitama berkata, "Jangan salah paham, ini hanya pengandaian. Kalau kita ingin menghentikan omong kosong judi pahlawan ini, aku kepikiran cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan membuat bandar kehilangan banyak uang." Genos berkata, "Kalau bandar kehilangan banyak uang, bukannya mereka tinggal memperluas jejak mereka untuk mendapatkan uangnya kembali?" Saitama berkata, "Iya juga ya, kau mungkin benar ya." Setelah itu Saitama melihat kembali website judi pahlawan itu dan peluangnya ternyata sudah di-reset. Saitama berkata, "Peluangnya sudah diterbitkan, itu artinya ada monster yang muncul." Setelah itu Saitama mengenakan kostumnya dan bergegas pergi sambil berkata, "Ayo berangkat Genos." Genos berkata, "Baik Sensei." Saat itu mereka berlari cepat menuju monster yang sedang mengamuk. Mereka pun berlari cepat menuju monster yang sedang mengamuk di tengah kota. Lalu sambil berlari, Saitama memasang taruhannya pada dirinya sendiri. Tapi dia berpapasan dengan Jamret yang mengambil tas seorang wanita. Saitama bingung apakah dia harus mengalahkan monster terlebih dahulu atau dia harus mengejar Jamret yang kabur ke arah berlawanan. Akhirnya, Saitama memilih untuk mengejar Jamret dan dia pun berhasil menangkapnya. Sang wanita berkata, "Terima kasih banyak. Isinya adalah cenderamata dari orang tuaku." Genos berkata, "Sepertinya Tatsumaki sudah mengalahkan monsternya." Saitama pun menangis karena sudah kehilangan uang taruhan atas dirinya sendiri. Sementara para penduduk yang ada di sekitarnya berkata, "Kami sangat bersyukur pada kalian. Tangisannya deras sekali, benar-benar orang baik." Lalu dengan frustasinya Saitama berkata di dalam hatinya, "Apa aku benar-benar seputus asa ini? Apa aku melakukan ini semua demi uang? Hampir saja, judi itu menyeramkan." Setelah itu sang wanita yang tasnya dijamret tadi mengeluarkan sebuah cincin berlian untuk Saitama. Dia berkata, "Ini sebagai hadiah, ini hanya sedikit dari isi tasku." Saitama sangat tertarik untuk menerimanya, tapi setelah berpikir dan cukup ragu-ragu, dia mengatakan bahwa dia tidak menginginkan uang dan pada akhirnya dia mengembalikannya. Beralih ke pedalaman gunung Kotage, Iayan, Okamaitachi dan Bushidrill sedang menyelidiki tentang Amaimax. Iayan terlihat membaca sebuah catatan sambil berkata, "Amaimax, itu semua yang kita dapat dari area investigasi." Okamaitachi berkata, "Tidak ada riwayat sebelum debutnya." Bushidrill berkata, "Wajahnya sering berubah, jadi kemungkinan operasi plastik, tapi tidak ada riwayat prosedur di institusi kesehatan manapun. Mungkin itu kemampuan khusus." Iayan berkata lagi, "Itu menjelaskan riwayatnya yang tidak diketahui ini. Dia bisa saja menjalani hidup yang berbeda dengan wajah yang berbeda." Bushidrill berkata lagi, "Dia mungkin saja mata-mata Neo Heroes." Lalu Bushidrill menanyakan sesuatu pada Iayan dengan berkata, "Oh iya, benarkah itu Iai? Saat kita pingsan di pertarungan itu, kau merasakan konflik dalam hatinya?" Iayan berkata, "Di situasi di mana dia bisa saja hanya mengincar dan menyerang monster, tapi dia justru ingin membunuh para sandera juga. Aku melihat maniak pembunuh yang haus darah. Tapi saat itu, sekilas, bagaimana ya mengatakannya? Dia terlihat seperti monster tanpa hati manusia yang kesulitan mengendalikan diri sendiri dan entah bagaimana dia bisa melakukannya." Bushidrill berkata, "Orang jahat bisa pura-pura memiliki hati. Apa menurutmu tidak terlalu cepat untuk mempercayainya?" Iayan berkata lagi, "Kita bisa konfirmasi itu nanti dengan melanjutkan penyelidikan. Aku merasakan ketulusan darinya karena orang-orang yang jarang memiliki sesuatu bisa lebih tahu nilainya." Mendengar Iayan yang masih mencoba untuk percaya pada Amaimax, Okamaitachi hanya bisa diam, sementara Bushidrill hanya bisa menggaruk kepalanya. Setelah itu Okamaitachi berkata, "Kalau memang seperti itu, kita tidak harus terus mengawasinya. Kalau perubahan wajah itu bukan hanya sekedar kemampuan khusus, tapi tanda perubahan menjadi monster. Bagiku, area sekitar wajahnya berubah itu karena gangguan emosional." Iayan terdiam mendengar itu. Lalu Okamaitachi melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana nantinya, tapi kuharap suatu hari nanti kita bisa bersyukur karena waktu itu tidak membiarkan dia mengotori tangannya." Iayan berkata, "Kita selidiki lebih jauh dan temukan bukti konklusif sebelum memberitahu Master, karena sekarang dia sedang sibuk dengan Dewan Ahli Pedang yang terlahir kembali. Master mereka, yaitu Atomic Samurai sendiri sedang berada di sebuah prasasti untuk generasi penerus Dewan Ahli Pedang bersama 3 orang lainnya. Salah satunya ternyata adalah Nichirin yang berhasil bertahan hidup walaupun tubuh dia sudah hancur setengah badannya oleh Führer Ugly. 2 orang lainnya adalah Yuta, putri dari Amahare, yang tewas di medan pertempuran. 1 orang lainnya adalah Shido, putri
putra dari Zanbai yang tewas juga di medan pertempuran. Yuta berkata, "Istirahat yang tenang papa, aku akan menghabisi asosiasi monster yang tersisa. Kalian akan menyesal sudah membuatku membawa peti ringan papa." Lalu Nichirin berkata, "Maaf Shido, Yuta, kalau saja kami lebih kuat." Shido berkata, "Tidak, ayahku hidup dengan pedang. Dia pasti senang karena gugur dalam pertarungan. Ayahku seorang pengawal. Aku yakin dia yang akan paling senang kalau ketua dewan bisa selamat Tuan Nichirin." Lalu Atomic Samurai berkata, "Nichirin, tubuhmu tidak apa-apa." Mendengar pertanyaan itu, Nichirin tertawa lalu menunjukkan kaki palsunya sambil berkata, "Seperti yang kau lihat, aku jauh lebih baik. Seperti halnya menguasai yang lain. Sirkulasikan ki ke dalam senjata, lalu senjata itu akan jadi bagian sempurna dari tubuhmu. Sama halnya dengan pedang atau tubuh buatan." Setelah itu Nichirin melempar sebuah apel ke atas, lalu dia menebas apel itu dengan pedangnya. Tidak lama dari itu dia bersiap memasukkan pedangnya lagi. Tapi saat itu tidak terjadi apapun pada apelnya. Lalu dia pun akhirnya selesai memasukkan pedangnya, dan seketika tebing batu yang jauh di belakang apel itu hancur total terkena tebasan, sementara apelnya masih terlihat utuh. Apel itu pun jatuh ke lantai lalu diambil oleh Shido yang keheranan. Shido berkata, "Kau menghindari kontak dengan apel, tapi tebing batu di belakangnya terbelah." Sambil tersenyum Nichirin berkata, "Apelnya juga terpotong." Mendengar itu Shido dan Yuta terkejut keheranan karena yang mereka lihat apel itu masih utuh. Lalu Atomic Samurai mengambil apel itu sambil berkata, "Kalian belum pernah lihat ini. Kemampuan Nichirin itu indah sekali. Pedangnya bergerak cepat sekali sampai tidak membuka sayatan sehingga apel ini tidak terlihat sudah dipotong." Shido berkata di dalam hatinya, "Sesuatu yang mirip seperti dialog Zen. Aku sama sekali tidak mengerti, tapi itu mempesona." Yuta berkata, "Hebat, puncak dari berpedang bisa mencapai level ini. Seperti sihir saja. Aku ikut." Setelah itu Atomic Samurai berkata kepada Nichirin, "Kau belum tumpul. Baguslah." Lalu Nichirin berkata, "Aku jadi ingat. Kudengar Beng pensiun menjadi pahlawan. Apa yang akan kau lakukan sekarang Kamikaze? Kau masuk ke dunia pahlawan karena ingin bersaing dengan mastermu itu kan?" Atomic Samurai termenung sejenak. Lalu dia tersenyum sambil berkata, "Dulunya seperti itu, tapi sekarang aku bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa kudapatkan di tempat lain. Belum lagi, di antara pahlawan top, masih ada orang yang kekuatannya tidak bisa kupahami. Aku lanjut atau tidak, tergantung dari penilaianku terhadap pria itu." Setelah itu Atomic Samurai pun pergi meninggalkan Nichirin dan yang lainnya. Nichirin berkata di dalam hatinya, "Kau sudah berubah Kamikaze. Kau lebih toleran terhadap orang lain dibandingkan dulu. Bisa dibilang, kau sudah memperluas pandanganmu. Kau menempatkan diri di antara orang-orang kuat dan mengetahui berbagai metrik kekuatan." Setelah itu Nichirin tiba-tiba berkata, "Mungkin menjadi pahlawan tidak buruk juga." Yuta yang mendengar ucapan Nichirin yang tiba-tiba itu langsung kebingungan. Sementara itu, Saitama dan Genos sedang berjalan pulang menuju apartemen mereka yang ada di markas asosiasi pahlawan. Di halaman apartemen, Forte sudah berhasil membuat rumah anjing untuk Rover dan Black Spam. Dia berkata, "Rumah kalian sudah siap, bersyukurlah." Black Spam berkata di dalam hatinya, "Aku tidak punya pilihan lain selain tinggal di rumah anjing ya. Aku harus bertahan untuk saat ini." Setelah itu Forte memberi mereka makan sambil berkata, "Nih makanannya." Lalu Black Spam dengan girangnya berkata, "Ye, datang makanan anjingnya." Sambil memakan makanan anjing itu, Black Spam berkata lagi, "Untuk sekarang, aku harus mengabdikan diri pada makanan dan menambah jumlah selku." Sementara Rover saat itu terlihat tidak mau memakan makanan anjing yang Forte berikan. Setelah itu Saitama akhirnya tiba bersama Genos. Forte berkata, "Oh, kau sudah kembali Saitama, dan kau bersama Demon Cyborg." Melihat adanya Demon Cyborg, Black Spam langsung bersembunyi di balik rumah anjing karena ketakutan. Dia berkata, "Demon Cyborg, dia bisa mengenaliku." Lalu Saitama berkata kepada Forte, "Kau membuat rumah untuk Rover ya? Terima kasih." Di belakangnya Genos terlihat kesal mendengar Saitama sudah memberi nama anjing itu sebagai Rover. Lalu Forte bertanya kepada Genos, "Apa yang kelas S Demon Cyborg lakukan di sini?" "Aku Forte kelas A peringkat 31. Saitama langsung memperkenalkan Forte pada Genos dengan berkata, "Dia tinggal bersebelahan denganku." Genos berkata, "Tetanggamu ya?" Lalu dia berkata kepada Forte, "Maaf terburu-buru, tapi aku akan memintamu untuk menyerahkan kamarmu. Nanti aku akan bawa koperku. Terima kasih." Beralih ke kota M, Atomic Samurai dan ketiga muridnya berkunjung ke apartemen King. Tapi berapa kali pun bel berbunyi, King tidak ada di rumah. Menurut Atomic Samurai, perjalanan mereka menjadi sia-sia. Jadi saat itu mereka sekalian makan siang di sebuah restoran sushi di kota M. Yayan berkata, "Mungkin dia sedang keluar membasmi monster." Atomic Samurai berkata, "Padahal aku ingin memastikan kualitasnya dengan pedang, tapi aku sepertinya harus datang lagi." Sementara Okama Itachi saat itu kegirangan. Dia berkata, "Ye, sudah lama sekali aku tidak makan sushi." Usidril menanggapinya dengan berkata, "Sikap riangmu itu memalukan." Saat itu, Yayan ingin mengambil sushi salmon yang masih berjalan menuju ke arahnya di atas conveyor belt atau ban berjalan. Tapi sebelum tiba di tempatnya, sushi salmon itu sudah ada yang ambil. Lalu Okama Itachi mengincar sushi mayo jagung, tapi lagi-lagi itu diambil oleh orang yang sama. Setelah itu Atomic Samurai mengincar sushi tuna berlemak dan meminta muridnya untuk mengamankannya. Tapi lagi-lagi incaran mereka diambil
diambil oleh orang yang sama, dan itu membuat Atomic Samurai kesal. Yayan mencoba menghentikan amarah masternya dengan berkata, "Master, orang itu hanya warga sipil, jangan." Tapi saat mereka menoleh ke arah orang itu, seketika mereka dibuat terkejut karena orang itu ternyata adalah King. Atomic Samurai langsung menghampiri King sambil berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, tuan terkuat di bumi. Aku kesini hari ini untuk bertemu denganmu. Aku mau bicara sebentar." Saat itu King memasang wajah serius yang mengintimidasi. Setelah Atomic Samurai menyatakan niatnya kepada King, seketika terdengar suara King Engine. Bushido berkata di dalam hatinya, dimulai dengan menyulut emosi King. Yayan berkata juga di dalam hatinya, itu artinya dia dalam mode bertarung. Atomic Samurai tersenyum mendengar King Engine. Dia langsung berkata, "Kau cepat memahaminya ya? Kalau begitu, cepatlah keluar." "King, apa kau benar-benar kuat? Lagi pula, aku belum pernah memastikan seberapa kuat dirimu." Setelah itu, King akhirnya berkata, "Jadi kau datang ke sini untuk memastikan itu?" Atomic Samurai berkata, "Ayo bersiaplah, kecuali kalau kau ingin melakukannya di sini." Mendengar itu, King langsung tersedak. Dia memukul dadanya sambil berkata, "Sial, gara-gara terlalu takut, susinya jadi nyangkut di tenggorokan." Tapi di mata orang-orang, King memukul dadanya, lalu menunjukkan sumpit kepada Atomic Samurai, seakan-akan sedang menyombongkan sambil berkata, "Silakan sini kau lawan aku." Atomic Samurai keheranan melihat hal itu. Sementara ketiga muridnya sangat panik. Yayan berkata, "Tuan King, jangan, itu terlalu ceroboh." Okamaitachi berkata, "Itu tidak mungkin." Lalu Bushido berkata, "Kau akan mati jika kau meremehkan Master." Kemudian Atomic Samurai berkata lagi, "Seperti rumor yang beredar, kau pria bernyali." Lalu King mengarahkan kedua sumpitnya lagi kepada Atomic Samurai. Atomic Samurai semakin tertantang melihat tingkah King itu. Dia berkata, "Kau pikir bisa melawan pedangku ini hanya dengan sepasang sumpit saja?" Lalu Atomic Samurai mengangkat sebuah apel di piring. Kemudian dia lempar ke atas dan langsung dia tebas. Apel itu jatuh di tangan King dalam keadaan utuh. Tapi tidak lama kemudian, apel itu terbelah-belah menjadi dadu. King yang melihat itu di depan matanya langsung membuat dirinya semakin ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, "Melihat apa yang terjadi pada apel, aku tidak menyukai hal ini." Dengan tatapan tajamnya, Atomic Samurai berkata, "Akan kukatakan sekali lagi, pergilah keluar." Bushido yang melihat itu berkata, "Hari ini Master benar-benar keras kepala. Apakah dia berencana untuk memprovokasi King sampai dia mengeluarkan kekuatannya?" Setelah itu akhirnya mereka semua pergi keluar ke sebuah taman. Atomic Samurai berkata, "Baiklah King, daripada kita mengoceh terus-menerus, cara terbaik untuk mengukur kekuatanmu adalah dengan cara seperti ini, ya kan? Lawanlah aku. Bayangkan saja kalau aku ini adalah monster." Di dalam hatinya King berkata, "Kenapa dia memaksaku sampai seperti ini? Orang yang seperti ini menyebalkan sekali. Sulit dipercaya dia datang dengan segala keraguan tanpa mengetahui apapun tentang diriku. Kau bertanya apakah aku benar-benar kuat? Tidak, aku ini lemah. Aku ingin berteriak, 'Maafkan aku.' Wah, tidak. Dia sudah mulai menghunuskan pedangnya. 'Seseorang, tolong aku. Selamatkan aku.'" Saat mengatakan "selamatkan aku", entah kenapa King justru terlihat mengaktifkan King Engine lebih kencang lagi. Seakan-akan dia sedang mengerahkan kekuatannya untuk bertarung dengan Atomic Samurai. Padahal kenyataannya, itu adalah suara detak jantung King yang semakin cepat dan kencang karena saking ketakutannya dia. Tubuh dia pun saat itu seluruhnya bergetar hebat. Yayan yang melihat itu berkata, "Pembukaan penuh ya?" "Tidak, itu bukan pembukaan penuh." Okamaitachi berkata, "Apa kau yakin?" "Bagiku itu terlihat seperti pembukaan penuh." Sementara Bushido berkata, "Kau tidak lihat, dia hanya membuatnya terlihat seperti itu. Lihatlah baik-baik, seluruh tubuhnya gemetar setiap menitnya. Di balik kulitnya banyak niat membunuh." Yayan berkata lagi, "Semua hal itu adalah jebakan. Itu adalah tipuan yang ditutupi dengan tipuan lagi." Bushido berkata, "Jika seseorang menyerang sembarangan, pasti akan terkena serangan balik yang brutal." Master mengetahui hal itu, itulah alasannya dia tidak bergerak sama sekali. Saat itu dengan jantung yang berdetak kencang, King menatap ke arah Atomic Samurai yang sangat serius dan sudah bersiap untuk bertarung. Atomic Samurai sudah akan melepaskan serangan, tapi sebelumnya dia berkata, "Saling menilai satu sama lain, ini membosankan. Jadi bagaimana kau akan mengatasi ini, orang terkuat di bumi? Bersiaplah." Lalu tiba-tiba King berteriak, "Sudah cukup Atomic Samurai. Apa kau lupa hari ini adalah hari Selasa?" Atomic Samurai keheranan setelah mendengar ucapan King itu. Setelah itu King menunjuk ke arah Yayan dan yang lainnya sambil berkata, "Sepertinya muridmu sudah menyadarinya." Yayan yang ditunjuk King justru kebingungan dan tidak mengerti apapun. Lalu King pun pergi meninggalkan Atomic Samurai sambil berkata lagi, "Sepertinya sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi. Kalau kau memaksa ingin bertarung denganku, kita lakukan di lain waktu." Tapi Atomic Samurai langsung berteriak, "Tunggu, apa maksudmu?" King pun menoleh sambil berkata, "Atmosfer terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Dan juga ada karbon dioksida, metana, helium, dan letaron paldot. Salah satu elemen yang paling berbekas dan tidak terlalu dikenal adalah N-gas Watson. Itu bereaksi dengan ponilizem yang terkandung dalam radiasi pengionan, yang menyebabkan fenomena
Organovos. Lalu Kamis kemarin ada bulan purnama yang artinya hari ini. Tepatnya saat sore hari berganti menjadi fase dual squad. Beberapa dari kita memiliki antena, pasti sudah menyadarinya. Faktanya itu sudah dimulai. Atomic Samurai yang mendengar itu kebingungan. Dia berkata, "Ku benar-benar tidak mengerti." Lalu King berkata lagi, "Tentunya kau pernah mendengar sebelumnya tentang Dolzena pembawa reaksi." Atomic Samurai dan muridnya berkata, "Tidak." King sendiri saat itu terus melangkah jauh sambil berkata, "Ya, bagaimanapun juga, intinya jika kau dan aku bertarung di sini tanpa ragu, maka akan membawa bencana yang besar. Kita lakukan di lain waktu saja." Atomic Samurai masih tidak bisa menerimanya. Dia berteriak, "Tidak, tunggu, kita belum selesai." King pun membalasnya dengan berteriak, "Sudah aku bilang, aku tidak ingin menimbulkan bencana yang tidak perlu. Dengan keadaan dunia yang sekarang ini, bukankah kita berdua ada hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada hal ini? Bagaimanapun, kita berdua adalah pahlawan." Tapi apapun yang King katakan, Atomic Samurai tetap tidak terpengaruh. Dia masih terus menghentikan King supaya tidak pergi. King pun semakin pucat. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku rasa sudah tidak bisa kabur. Mungkin aku akan jujur saja tentang semuanya, dan mereka akan membebaskanku. Aku mungkin akan dihajar, tapi kurasa aku lebih memilih itu daripada dicabik-cabik." Lalu saat King akan mulai berkata jujur, tiba-tiba Atomic Samurai berkata, "Sudah cukup. Seperti yang kau bilang, King. Aku sudah salah." Mendengar itu, King terlihat lega tapi juga keheranan. Kemudian Atomic Samurai berkata lagi, "Tapi aku ada satu permintaan lagi darimu. Aku memiliki apel. Tolong belahkan apel ini untukku." King berkata, "Aku ini seorang amatiran dalam menggunakan pedang." Atomic Samurai berkata, "Itu tidak masalah. Kau tahu, aku memiliki keahlian yang sedikit aneh. Seperti orang meramal dengan melihat telapak tangan. Dengan mengamati seseorang memotong sesuatu dengan pedang, aku bisa membaca kehidupan seperti apa yang dia jalani sampai sekarang. Aku menggunakan tes yang sama saat menerima ketiga muridku ini. Aku sangat penasaran, bagaimana orang yang berkemampuan sepertimu akan memotong apel ini. Potong apel ini untukku. Itulah permintaanku." Setelah itu, King pun duduk dan mulai menyiapkan pedangnya. Lalu dengan sebuah kuda-kuda yang meyakinkan, King bersiap menghunuskan pedang itu pada apel yang ada di hadapannya. Tapi 1 menit berlalu, pedang itu belum dihunuskan. 2 menit 15 detik berlalu, pedang itu pun masih saja belum dihunuskan. Lalu 2 menit 40 detik berlalu, pedang itu justru King simpan lagi di sampingnya. Semua orang terkejut melihatnya. Mereka bertanya-tanya kenapa King justru menyimpan pedangnya. Setelah itu King berdiri dan pergi meninggalkan mereka. King berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa menghunuskan pedangnya." Tangan King pun saat itu gemetar hebat. Dia berkata lagi di dalam hatinya, "Hanya dengan menahan posisi itu, tanganku sudah mencapai batasnya." Diawasi seperti itu membuatku merasa sangat gugup. Jujur saja, aku akan ketahuan kalau seperti ini terus. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Berakhir sudah semuanya. Dia benar-benar menatapku dengan tatapan tajam dari belakang sana. Aku takut sampai tidak berani membalikan badan. Mungkin aku akan mencoba terus berjalan seperti ini sampai ke rumah. King saat itu benar-benar pergi meninggalkan apel yang masih utuh tergeletak di atas rumput. Para murid Atomic Samurai keheranan. Mereka berkata, "Dia pergi tanpa melakukan apapun. Apa maksudnya ini, Master?" Atomic Samurai sendiri terdiam dan berkeringat saat itu. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku bahkan tidak bisa melihat ilmu pedangnya. Urutan gerakannya satu pun tidak bisa aku lihat. Itu terlihat seperti Nichiren. Apelnya sendiri tidak menyadari kalau dia sudah dipotong. Orang ini melakukan hal supernatural dalam memotongnya melalui celah-celah atom. Bayangkan saja, masih ada yang lain di atas Nichiren. Bahkan si pedangnya sendiri belum menyadari bahwa dia telah dihunuskan. Kalaupun aku mengungkap serangannya yang melampaui tebasan atom, aku pasti akan tetap diam." Seolah-olah dia langsung memotong tatapan curiga kami. Dia menyampaikan intinya dengan sangat ahli. "Amatiran dengan pedang katamu? Dasar kau monster keterlaluan." Setelah itu Atomic Samurai tiba-tiba tertawa. Lalu dia berkata, "Sudah lama tidak merasa malu seperti ini. Rasanya ini bukan waktunya untuk melakukan tes pada orang lain. Ternyata aku sendiri masih pemula. Bushidrill, Okamaitachi, Iayan, aku akan mengulangi lagi latihanku dari menggores. Jalan kesulitan tanpa akhir mungkin sudah menunggu. Meskipun seperti itu, apa kalian masih ingin mengikutiku?" Mereka bertiga berteriak, "Siap, Master." Sementara itu dengan wajah pucatnya King berkata di dalam hatinya, "Mereka tidak mengejarku. Aku akan beli obat sakit perut dan pulang ke rumah." Lalu Atomic Samurai berkata lagi kepada murid-muridnya, "Di antara para pahlawan yang peringkatnya tinggi yang dekat dengan kalian, ada seseorang yang bekerja untuk mengatasi ketidakberdayaannya sendiri dengan menumpahkan darah dan air mata. Kita harus pastikan dia tidak sedang mentertawakan kita." Mereka bertiga terkejut mendengar ucapan Atomic Samurai itu, tapi setelah itu Iayan tersenyum. Kemudian mereka bertiga berkata,
"Baik, Master." Di sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah laboratorium, Child Emperor sedang mengerjakan sesuatu. Dia berkata di dalam hatinya, "Aku tidak bisa bergantung pada Dr. Bofoy. Semakin aku menginvestigasi asosiasi pahlawan, semakin aku tahu kalau mereka itu busuk sampai ke akar-akarnya. Saat ini, aku tidak percaya lagi kepada mereka. Lihat saja, aku akan melakukan yang lebih baik daripada asosiasi pahlawan, para pahlawan kelas S, dan juga Dr. Bofoy. Aku akan melampaui mereka semua dan mengubah semuanya dengan tanganku sendiri." Setelah itu ada pesan masuk. Orang yang mengirim pesan itu adalah Zombie Man. Pesan Zombie Man itu berbunyi, "Apa kau punya waktu sepulang sekolah? Aku akan membelikanmu milkshake." Melihat pesan itu dari Zombie Man, Child Emperor langsung tersenyum. Setelah itu dia berkata, "Zombie Man sang, aku juga melakukan ini demi pahlawan sepertimu yang benar-benar serius menghadapi masalah ini." Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah kafe. Dan sesuai janjinya dalam pesan sebelumnya, Zombie Man membelikan Child Emperor segelas milkshake. Zombie Man berkata, "Ini dia milkshake-mu." Setelah itu Zombie Man menceritakan maksud dan tujuannya menemui Child Emperor. Tapi entah kenapa, wajah Child Emperor saat itu terlihat pucat. Zombie Man berkata, "Jadi seperti itulah ceritanya. Kalau kita bisa menemukan solusinya, itu akan meningkatkan kapabilitas kita dan juga meringankan tugasmu." Setelah mengatakan itu, Zombie Man akhirnya menyadari memang ada sesuatu yang tidak beres dari Child Emperor, yang saat itu terlihat pucat sepanjang dia bercerita. Lalu Zombie Man pun bertanya, "Ada apa, Child Emperor? Apa kau sedang sakit perut?" Child Emperor akhirnya berbicara dan menceritakan semuanya kepada Zombie Man. Dia berkata, "Hari ini aku diejek oleh teman sekelasku karena nama pahlawanku." Zombie Man keheranan mendengar cerita itu. Lalu dia berkata, "Seperti itu ya, hal seperti itu tidak usah terlalu dikhawatirkan." Tapi saat itu emosi Child Emperor justru meluap-luap. Dia berteriak, "Bagaimana aku tidak khawatir? Aku diberi nama yang memalukan seperti ini." Mendengar itu Zombie Man terkejut dan keheranan. Dia berkata, "Aku kira kau sudah tahu arti dari nama pahlawanmu sejak awal." Dengan frustasinya Child Emperor berkata, "Hal-hal yang seperti itu selalu ditutupi oleh ibuku." Setelah itu dia kembali emosi lalu berteriak, "Semuanya pasti diam-diam mentertawakanku setiap kali mereka menyebut namaku kan? Kau juga, Zombie Man." Tidak lama setelah mengatakan itu, Child Emperor langsung pergi meninggalkan Zombie Man sambil berkata, "Aku kecewa dengan semuanya. Aku benci orang dewasa." Saat itu Zombie Man mencoba menghentikan Child Emperor dengan berteriak, "Tunggu, Child. Tidak maksudku Isamu." Sayangnya saat itu Child Emperor tetap pergi. Lalu Zombie Man mengambil ponselnya sambil berkata, "Gawat, stres benar-benar sedang membebaninya. Aku harus cepat bertindak." Setelah itu Zombie Man memutuskan untuk mengirimi Child Emperor sebuah pesan. Pesan itu berbunyi, "Maaf, aku akan menantang diri untuk melatih batasku dan juga mengurangi bebanmu, bahkan walau hanya sedikit." Kemudian beralih ke rumah takoyaki. Saat itu seseorang terlihat sedang memasak takoyaki. Dia adalah Mosquito Girl yang sedang melayani pelanggan. Dengan riangnya, dia memberikan takoyaki kepada pelanggannya sambil berkata, "Nah, ini dia 5 takoyakimu. Jangan lupa mampir lagi ya." Pelanggannya ternyata 2 orang anak sekolah. Salah satu anak berkata, "Benar kan? Kubilang apa? Ada gadis penjual takoyaki yang berpakaian gila." Temannya yang lain berkata, "Ya, tapi kenapa dia berpakaian seperti lalat ya?" Saat itu Mosquito Girl masih mendengar perbincangan kedua anak itu, dan seketika dia mengamuk. Dia berteriak, "Kalian mau aku hisap hidup-hidup ya?" Beruntung, Armored Gorilla muncul dan langsung menyuntikkan darah padanya untuk membuatnya tenang. Setelah tenang, Mosquito Girl berkata, "Kau ini apa-apaan? Jangan asal menusuk aku seperti itu." Armored Gorilla berkata, "Itu lebih baik daripada kau membunuh." Setelah itu Armored Gorilla berkata kepada Dr. Genos, "Dokter, cepat buatkan lagi sekantong darah untuk gadis nyamuk ini. Dia cepat sekali laparnya." Dr. Genos hanya berkata, "Tahan saja, darahnya masih di tangki inkubasi." Setelah itu mereka dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba datang. Orang itu adalah Zombie Man. Zombie Man pun akhirnya duduk bersama Dr. Genos dan yang lainnya. Lalu Dr. Genos berkata, "Ada masalah apa hari ini, Zombie Man?" Zombie Man berkata, "Ada orang yang mengalahkan monster Garo hanya dengan sekali pukul." Di saat pembicaraan serius seperti itu, Mosquito Girl justru dengan santainya menyeruput teh hingga bersuara. Melihat tingkahnya yang mengganggu, Armored Gorilla membawanya pergi ke tempat lain sambil berkata, "Ayo pergi ke tempat lain." Melihat itu Zombie Man berkata, "Orang aneh lagi ya." Setelah itu Zombie Man melanjutkan ucapan sebelumnya dengan berkata, "Berdasarkan testimoni dari Demon Cyborg dan keadaannya, itu semua tidak masuk akal. Seperti yang kau katakan, aku hanya bisa menyimpulkan kalau limiter miliknya sudah dilepas." Dr. Genos berkata, "Seperti itu ya, jadi kau sudah bertemu dengannya." Saat itu Dr. Genos pun menyajikan takoyaki untuk Zombie Man. Dia berkata, "Makanannya sudah siap. Kau sudah lapar kan?" Tapi Zombie Man tidak menanggapi perihal makanan itu. Dia masih
ingin membahas tentang limiter tadi. Lalu dengan ekspresi serius, dia berkata, "Jinus, aku ingin kau mencoba melepaskan limiterku." Dr. Jinus terdiam sejenak mendengar permintaan dari zombie man itu. Lalu setelah itu dia berkata, "Nomor 66, rumah takoyaki ini sebenarnya punya ruang bawah tanah. Aku punya sesuatu yang menarik di sana untuk diperlihatkan kepadamu." Setelah itu beralih ke markas Asosiasi Pahlawan. Di sebuah ruangan, staf Asosiasi Pahlawan sedang memberikan arahan kepada Snack tentang tugas baru yang akan dia kerjakan. Staf itu berkata, korbannya adalah salah satu eksekutif dari salah satu perusahaan sponsor Asosiasi Pahlawan. Dia menghilang sejak akhir tahun lalu, tapi beberapa hari yang lalu, ada tulang belulang ditemukan di ruang tersembunyi di bawah kediamannya. Snack pun saat itu diperlihatkan foto asli dari TKP langsung. Snack berkata, "Ini hancur berkeping-keping." Lalu staf tadi berkata lagi, berdasarkan bukti yang ditemukan di TKP, polisi menyimpulkan bahwa pelakunya adalah monster. Jadi karena ini bukan kasus kriminal, melainkan bencana monster, maka penyelidikan ini diserahkan kepada Asosiasi Pahlawan. "Snack, aku ingin kau memimpin investigasi dan pembasmian monster ini. Aku akan menyerahkan semua data yang kami miliki. Karena insiden terjadi 2 tahun yang lalu, mungkin kasus ini tidak akan terselesaikan dengan cepat. Untuk saat ini, kita setidaknya harus menunjukkan pada polisi dan keluarga korban bahwa penyelidikan sudah dimulai." Setelah itu, staf tadi menunjukkan sebuah dokumen yang harus ditandatangani oleh Snack. Staf itu berkata, "Cukup tanda tangan di sini dan kontrak transisinya akan selesai. Kita akan mentransfer upah kontrakmu dalam jangka waktu 1 minggu. Snack, kau benar-benar membantu kami. Kami akan serahkan keputusan selanjutnya mengenai kasus ini kepadamu, Snack." Di dalam dari itu, Snack pun keluar meninggalkan ruangan, dan Child Emperor ada di luar sedang berjalan membawa sekotak barang-barang. Mereka berdua pun saling berpapasan. Lalu tiba-tiba Child Emperor berhenti sambil berkata, "Ah, Snack-san, jadi mereka menyerahkan kasus tulang belulang di bawah tanah itu padamu ya?" Snack menoleh dan terkejut keheranan. Dia berkata, "Child Emperor, bagaimana kau bisa tahu?" Mendengar dia dipanggil dengan nama pahlawannya itu, Child Emperor terlihat kesal. Dia langsung berteriak, "Jangan panggil aku Child Emperor." Snack terkejut setelah Child Emperor menoleh ke arahnya, karena saat itu penampilan Child Emperor benar-benar berbeda. Snack berkata, "Ada apa dengan penampilanmu itu?" Penampilan Child Emperor sendiri saat itu terlihat seperti seorang anak yang mencoba untuk lebih dewasa. Child Emperor berkata, "Bukan apa-apa, hanya ingin mengganti suasana saja." Snack yang melihat itu berkata di dalam hatinya, dia mulai masuk fase nakal ya. Kemudian Child Emperor menjelaskan fakta tentang misi yang diberikan kepada Snack itu. Dia berkata, "Ada sesuatu yang mengganjal tentang kasusnya. Jadi aku melakukan sedikit riset dan aku menemukan siapa pelakunya. Di antara eksekutif dari Asosiasi Pahlawan, ada beberapa orang jahat yang menjalankan bisnis ilegal dengan menjual monster dan kaiju. Ada beberapa orang jahat yang menjalankan bisnis ilegal dengan menjual monster yang tertangkap untuk dijadikan peliharaan dan pajangan. Sepertinya ada beberapa kasus di masa lalu di mana ada monster yang lepas dan menyebabkan bencana pada saat proses distribusi atau pada saat tiba di tangan pembeli. Ini bukan kasus pertama kalinya ada korban. Kasus yang diberikan padamu hanya salah satu dari sekian banyaknya kejadian yang ada. Monster yang jadi pelakunya sendiri sudah dibasmi 6 bulan yang lalu. Aku sudah mengonfirmasinya melalui chip pengenal yang ditanam di tubuhnya. Mereka menanganinya secara rahasia untuk mencegah menyebarnya rumor jelek tentang Asosiasi Pahlawan." Mendengar fakta itu, Snack terlihat kesal. Dia berkata, "Sepertinya aku sudah terseret dalam sebuah skandal besar. Kenapa kau memberitahu ini semua padaku?" Child Emperor berkata, "Aku merasa kasihan karena kau mengejar monster yang sudah lama dibasmi. Itu saja." Setelah mengatakan itu, Child Emperor pun pergi meninggalkan Snack. Sementara Snack semakin kesal. Dia menggenggam erat dokumen di tangannya dan bahkan menghantamkannya ke dinding sambil berkata, "Sial, tidak kusangka para eksekutif itu mengerjaiku." Sementara Child Emperor terlihat sudah ada di luar markas Asosiasi Pahlawan dan dia sedang berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Dia berkata, "Halo, ya aku baru saja keluar." Dan saat itu terlihat sebuah pesawat yang sedang terbang di atas markas Asosiasi Pahlawan, di mana Child Emperor ternyata sedang berbicara dengan seseorang di dalam pesawat itu. Child Emperor berkata, "Kau bisa mendarat di depan gerbang 2. Tidak, aku bisa bawa sendiri barangku." "Ya, terima kasih." Pesawat itu ternyata dari Neo Heroes dan mereka datang untuk menjemput Child Emperor langsung. Itu artinya Child Emperor sudah memutuskan untuk keluar dari Asosiasi Pahlawan dan bergabung dengan Neo Heroes. Kembali lagi ke dalam markas Asosiasi Pahlawan. Saat itu sedang ada pertemuan para eksekutif termasuk McCoy. Mereka terlihat panik karena mereka satu persatu kehilangan pahlawan mereka. Mereka berkata, Silver Fang baru saja pensiun dan sekarang Child Emperor menghapus dirinya sendiri dari registrasi pahlawan. Kenapa? Lalu tiba-tiba seorang pria tampan memasuki ruangan sambil berkata, "Sederhana saja, kita sudah dicampakkan oleh pahlawan jenius berumur 10 tahun. Pria tampan itu ternyata Amai Max, yang kini mengganti penampilannya secara total dengan rambut yang lebih panjang dan gaya berpakaian yang berbeda dari sebelumnya. Wajahnya pun terlihat berbeda dari sebelumnya." Seorang eksekutif berkata di dalam hatinya, "Apa dia baru operasi plastik lagi?" Saat itu Amai Max menunjukkan beberapa dokumen sambil berkata,
Dia datang ke petinggi dengan petisi berisi ringkasan dari opini-opini pahlawan kelas B ke bawah dan juga publik umum. Di sini dideskripsikan masalah dengan sistem pahlawan profesional dan cara mengatasinya, dan juga restrukturasi staf bagi tim eksekutif. Di sini juga terdapat proposal untuk meluncurkan tim baru yang berspesialisasi dalam penanganan terhadap bencana besar level Dragon ke atas. Tapi sepertinya mereka tidak peduli untuk melihat ini semua. Setelah itu Amaimax menunjukkan sebuah video iklan dari Neo Heroes. Seseorang dari Neo Heroes berkata, "Penjaga kedamaian semuanya, kami Neo Heroes sudah menyambut pahlawan baru ke dalam pasukan kita. Bocah jenius yang melakukan perpindahan mengejutkan dari asosiasi pahlawan. Namanya adalah Child." Sebelum pria itu melanjutkannya, seseorang memotongnya sambil berkata, Tidak, aku sudah membuang nama konyol itu bersama dengan sampah lainnya. Mulai sekarang, demi kedamaian dan keamanan masyarakat, aku akan melakukan apapun. Aku telah terlahir kembali sebagai Neo Heroes. Namaku adalah Wild Emperor. Senang berkenalan dengan kalian. Para eksekutif asosiasi pahlawan yang melihat itu berkata, "Itu buruk sekali." Lalu Amaimax berkata lagi, "Sekarang, karena sudah ada pahlawan kelas S yang pindah, akan mudah bagi Neo Heroes untuk merebut pahlawan kita lagi." Dan itu membawa kita masuk ke dalam topik utama kita. Saat itu Amaimax menampilkan wajah Saitama di layar sambil berkata, "Kalau kita mau mengatasi krisis ini, yang kita butuhkan adalah mengembalikan kredibilitas kita dan mempunyai pilar penahan yang bisa mencegah para pahlawan kita untuk pindah. Dengan kata lain, pahlawan sempurna. Aku ingin memulai proyek untuk membuat pahlawan seperti itu." Para eksekutif terkejut mendengarnya. Lalu salah satu dari eksekutif berkata, "Kami sudah menerima berkasmu. Tapi apa kau benar-benar serius tentang ini, Amaimax?" Seseorang dari eksekutif lainnya berkata, "Kalau kau mau memilih seseorang untuk proyek pelatihan, bukannya lebih baik seseorang yang lebih menarik?" Seseorang lainnya berkata, "Ya, dia memang mendapatkan poin sempurna dalam tes ketahanan fisik. Tapi..." Lalu seseorang lainnya berkata, "Pencapaian terbaru yang bisa kulihat hanyalah mengalahkan monster level Wolf. Yang itu pun sudah dilemahkan oleh pahlawan lain." Mendengar itu, Amaimax hanya tersenyum. Lalu dia berkata, "Kalian bahkan tidak mengenali kesalahan kalian. Sampai itu terlalu lambat untuk diselesaikan. Sesempit itulah visi kalian. Saat kalian semua duduk manis di sini tanpa melakukan apapun, aku sudah memperluas koneksiku di segala bidang, seperti politik, pemerintahan, bisnis, dan yang lainnya. Sekarang, saatnya bagiku untuk memanfaatkan itu. Masa depan dari asosiasi pahlawan bergantung pada apakah proyek ini berhasil atau tidak. Aku ingin kalian semua untuk tidak menjadi beban bagi proyek ini. Apakah mengerti?" Semuanya sontak berteriak, "Baik, mengerti." Sementara itu, McCoy hanya diam saja. Lalu ada panggilan telepon masuk kepadanya, dan dia pun langsung meninggalkan ruangan untuk menerima panggilan telepon itu. Di luar ruangan, sambil berjalan menjauh, dia berkata di dalam hatinya, "Dasar bodoh, aku sudah tahu semua latar belakangmu dari menganalisa informasimu, Amaimax. Bagaimana kau merayakan dirimu sebagai penasihat untuk asosiasi pahlawan dan juga sebagai wajah publiknya, dan kau juga menjalin koneksi dengan masyarakat kelas atas. Jika identitas Amaimax dibongkar pada saat yang tepat, itu akan menjadi skandal besar. Bagi mereka yang berkuasa, hubungan apapun dengan dirinya akan menyebabkan reputasi buruk bagi mereka. Mereka tidak akan memaafkan Amaimax dan juga asosiasi pahlawan untuk itu. Saat itu terjadi, semuanya akan ada pada kendali kami. Amaimax akan diburu oleh Neo Heroes, dan Neo Heroes akan mendapatkan apresiasi dari kalangan atas dan juga dari masyarakat umum. Sebaliknya, asosiasi pahlawan akan mendapatkan tatapan mematikan dari kalangan atas dan mungkin bisa jatuh sepenuhnya. Lalu aku akan memberikan semua data tentang asosiasi pahlawan sebagai hadiah, dan Neo Heroes akan menyambutku dengan menjadikanku sebagai eksekutifnya." Lalu setelah tiba di ruangan lain, McCoy mengangkat panggilan teleponnya. Orang yang menelponnya berkata, "Yo, McCoy, sepertinya judi pahlawanmu berjalan mulus ya." McCoy berkata, "Halo Tuan Ryumon, semua berkat ajaran baikmu. Semuanya berjalan sesuai rencana." Ryumon yang berbicara dengan McCoy melalui telepon ternyata adalah salah satu dari anggota Neo Heroes. Dia berkata, "Senang mendengarnya. Aku menantikan pelanggan judimu itu untuk datang ke sini. Tempat kita jadi semakin liar karena kita bisa bertaruh pada monster, bukan hanya pada pahlawan. Maksudku, monster-monster itu terus bertambah banyak dan semakin kuat. Ini akan menjadi kompetisi yang seru." Saat itu di belakang Ryumon, ada beberapa orang yang kemungkinan adalah anggota dari Neo Heroes juga. Setelah itu, Sekingar menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dari asosiasi pahlawan. Dia berkata, "Terima kasih semuanya sudah baik kepadaku. Selain itu, ini tangan dan mata palsu yang diberikan kepadaku. Dengan rendah hati, ku kembalikan ini kepada kalian." Para eksekutif langsung panik mengetahui Sekingar yang mengundurkan diri secara tiba-tiba seperti itu. Mereka berteriak, "Tunggu dulu Tuan Sekingar. Pahlawan kami satu persatu pindah ke Neo Heroes. Kalau staf eksekutif seperti Anda pergi juga." Lalu McCoy membaca surat pengunduran diri Sekingar. Setelah itu dia berkata, "Di sini tertulis aku bertanggung jawab penuh atas situasi ini dan mengundurkan diri mulai hari ini ya."
Timingnya pas sekali. Sepertinya kau juga direkrut Neo Heroes kan? Sekinggar sempat diam sejenak. Tapi setelah itu dia berkata, kurasa tidak ada gunanya dirahasiakan. Ya, itu benar. Mendengar itu para eksekutif lainnya sangat terkejut dan tentunya kecewa, termasuk Shiki yang ada di sana juga. Lalu Sekinggar berkata lagi, tentang mendukung pahlawan dan memastikan keamanan penduduk. Organisasi mana yang lebih cocok? Yang punya sistem lebih baik? Yang punya pelatihan personil yang lebih baik? Yang punya prospek masa depan yang lebih baik? Setelah membandingkan dan memverifikasinya sendiri, aku menarik kesimpulan. Tapi sebelum Sekinggar melanjutkan ucapannya, McCoy memotongnya dengan berkata, ini sangat serius. Kau tidak punya malu ya? Sampai berpindah haluan ke organisasi rival. Kau mengkhianati semua rekan yang sudah mendukungmu hingga saat ini. Kau tidak menempati posisi penting di sana setelah menjual informasi tentang kami kan? Mendengar ucapan McCoy itu, Shiki terlihat kesal. Dia berkata di dalam hatinya. Dia mengatakan itu seakan-akan meragukan kalau ada informasi bocor yang terdeteksi. Sebusuk apa sebenarnya orang ini? Padahal dia sendiri yang mengundang Sekinggar. Setelah itu Sekinggar berkata, aku anggota organisasi. Aku tahu kalau orang-orang yang melakukan hal seperti itu tidak akan dipercaya kemanapun mereka pergi. Mendengar jawaban dari Sekinggar, McCoy seakan-akan diserang langsung oleh Sekinggar. McCoy langsung berkata, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Tidak lama dari itu, Sekinggar pun pamit. Setelah itu McCoy berkata kepada Shiki, Shiki, kudengar kau dan dia adalah teman dekat. Apa dia tidak mendiskusikan ini denganmu sebelumnya? Shiki menjawab, tidak. Sekinggar awalnya ingin menjadi pahlawan. Tidak seperti kita pekerja kantoran. Aku yakin dia punya kebijakan dan tujuannya sendiri saat bekerja dengan pahlawan. Jika dia membuat keputusan sendiri berdasarkan itu, aku akan menghormati keputusannya. Itu saja. McCoy hanya terdiam setelah mendengar ucapan Shiki. Tapi saat itu dia mencurigai sesuatu. Setelah menyatakan pengunduran dirinya, Sekinggar pergi ke sebuah loker. Di sana dia mengambil sebuah barang yang terlihat seperti kotak peralatan kecil. Dia pun membukanya di dalam lift sambil turun ke lantai bawah. Kotak peralatan itu ternyata benar saja berisi tangan kanan buatan dan juga sebuah bola mata buatan. Sekinggar pun langsung menggunakan mata itu, lalu memasang tangannya juga. Setelah itu dia mengaktifkan mata buatannya itu yang ternyata berisi berbagai macam informasi. Setelah itu dia menghubungi seseorang. Dia berkata, Child, tidak, maksudku Isamu. Apa kau bisa dengar aku? Aku sudah memasang modifikasi baru yang kau berikan. Child Emperor, atau yang selanjutnya akan kita sebut Wild Emperor berkata, Tuan Sekinggar, kerja bagus. Sekinggar berkata, sepertinya ini bekerja dengan baik. Wild Emperor berkata, ya, aku yang mengerjakannya, jadi itu wajar saja. Performanya harusnya lebih baik dari yang kau dapatkan dari asosiasi pahlawan yang dibuat Dr. Bopoy. Sekinggar berkata, kalau begitu kita jalankan rencananya dan bergabung dengan Neo Heroes. Kita akan menyusup dan mencari tahu rencana McCoy. Dan apakah Neo Heroes sedang menyusun rencana untuk melawan asosiasi pahlawan? Wild Emperor berkata, dengan insting dan inisiatifmu, sulit membayangkan kau akan dijadikan sebagai staf biasa Tuan Sekinggar. Ku berpikir hal yang sama saat melawan asosiasi monster. Sekinggar berkata, jangan terlalu melebih-lebihkan aku. Memang bagus kalau Shiki dan aku menangkap basah McCoy, tapi tidak ada yang bisa kami perbuat kalau kau tidak menawarkan bantuan. Wild Emperor berkata, tentu saja lebih mudah jika kita langsung mengalahkan dan menyingkirkan McCoy. Tapi jika kita melakukan itu, kita tidak akan pernah tahu apa yang Neo Heroes punya. Sekinggar berkata, ya, itu akan membahayakan pahlawan kita. Setelah itu Sekinggar pun tiba di lantai 1 dan bersiap keluar lift sambil berkata, kita bicara lebih rinci lagi nanti. Aku akan menuju ke sana. Wild Emperor berkata, baiklah. Tapi saat pintu lift dibuka, ada Metalbat yang sudah menunggu Sekinggar. Metalbat berkata, yo. Sekinggar pun terkejut melihat Metalbat muncul di hadapannya. Dia berkata, Metalbat? Setelah itu Metalbat berkata, aku sudah mendengarnya. Kau meninggalkan tempat ini untuk Neo Heroes ya? Sekinggar berkata, pendengaranmu bagus juga. Apa maumu? Kau di sini untuk mengurus pengkhianat sepertiku ya? Metalbat berkata, sama sekali bukan. Setelah itu terjadi kilas balik 1 hari sebelumnya, di mana saat itu Metalbat sedang berbincang dengan Shiki. Metalbat berkata, kau ini keras kepala ya? Berapa kali harus kukatakan, aku sama sekali tidak tertarik pindah ke sini ke apartemen pahlawan seperti ini. Shiki berkata, bisakah kau pertimbangkan lagi? Kau bisa menggunakan fasilitas di sini secara terbatas dengan harga yang bagus. Metalbat berkata, dan sebagai gantinya kau ingin aku melindungi orang-orang kaya yang tinggal di sini kan? Maaf, tidak dulu. Mana mungkin aku membiarkan adikku melihat aku pilih kasih kepada bajingan-bajingan yang punya hak istimewa, bias dan rakus uang yang tinggal di tempat berlindung. Lalu aku meninggalkan penduduk biasa di luar sana untuk melindungi diri mereka sendiri. Jelas tidak. Kemudian Shiki berkata, kau bisa juga menjamin keamanan adikmu. Metalbat berkata, aku melindungi adikku, itu sudah pasti.
pasti, tutup mulutmu tentang itu. Si Chi pun menghela nafasnya mendengar jawaban dari Metal Bat. Tapi setelah itu dia tersenyum lega sambil berkata, "Aku takjub pemikiranmu yang hanya satu arah itu. Kau memang orang yang seperti itu. Baik, aku menyerah perihal tempat tinggal. Sebagai gantinya, melihatmu sebagai seorang pria, ada sesuatu yang ingin ku minta." Kilas balik pun berakhir. Metal Bat berkata kepada Sekingar, dan seperti itulah yang terjadi. Aku diberi instruksi untuk datang sebagai pengawalmu. Aku juga akan pergi ke Neo Heroes. Sekingar tersenyum lalu berkata, "Si Chi, dasar bajingan itu." Kemudian Metal Bat berkata kepada Sekingar lagi, "Melompat ke sarang musuh untuk melindungi para pahlawan tanpa mengatakan apapun. Kau sendiri sangat cocok jadi pahlawan. Dan tenang saja, walaupun kita ketahuan sebagai mata-mata di Neo Heroes, aku akan pastikan tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Aku nantikan untuk bekerja sama denganmu, bos." Sekingar tersenyum mendengarnya, lalu dia pun berkata, "Aku pun sama." Setelah itu mereka berdua dijemput oleh pesawat yang sama, seperti yang sebelumnya menjemput Wild Emperor. Metal Bat berkata, "Rasanya kita seperti menaiki kapal pesiar, beralih ke sebuah dojo di atas pegunungan, di mana itu adalah dojo milik Beng." Saat itu Charanko, salah satu murid Beng, terlihat sedang dibully oleh Garo. Garo berkata, "Hei, kau murid terbaik, sana keluar belikan aku pokari dan roti yakisoba, cepat." Tapi tidak lama dari itu, Beng datang menghajar Garo dari belakang sambil berkata, "Junior macam apa kau ini?" Setelah itu Garo dihukum mengepel lantai. Dia sangat kesal saat itu. Dia berkata, "Sialan, aku pernah menyempurnakan puncak dari bela diri, tapi kenapa kerjaanku hanya mengepel terus?" Sorves, salah satu murid lainnya, mentertawakannya sambil berkata, "Hei Tuan Puncak, di sini masih sedikit berdebu." Mendengar itu Garo pun terlihat marah kepada Sorves, tapi Beng kembali menghajarnya sambil berkata, "Kerja yang benar, mau bagaimana lagi? Kau harus kerja keras dari posisi terendah, jadi orang-orang yang kau susahkan bisa menerimamu lagi." Kemudian Beng melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8:50 menit. Beng berkata, "Wah, pas sekali, sudah waktunya untuk tugas penerimaanmu. Waktunya kerja paruh waktumu." Sambil mengenakan bajunya, Garo berkata dengan kesalnya, "Yang benar saja, aku baru selesai mengepel, tapi malah tambah lagi satu tugas." Beng berkata, "Berhenti mengeluh, ini bagian dari program rehabilitasi yang diperintahkan pengadilan. Kau harusnya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan." Lalu Sorves merangkul Garo sambil berkata, "Karena amukanmu membuat semua murid kabur, finansial kami sedang terjepit. Jadi sana banting tulang cari uang tuan bawahan." Setelah itu dengan semangatnya Garo melompat dari tebing sambil berkata, "Aku tidak perlu diberitahu untuk mencari uang, jadi kalian tunggu saja dasar para penumpang gratis." Sorves pun saat itu berteriak, "Semangat!" Setelah itu Charanko terlihat sedang bersantai di teras depan. Sambil tiduran dia berkata, "Ya ampun, memang hanya sebentar saja, tapi aku bisa bebas dari rasa gugupku." Tapi tidak lama dari itu, dia dikejutkan sesuatu yang saat itu datang mengunjungi dojo. Dia pun langsung berlari menemui Beng sambil berteriak, "Guru!" Beng pun bertanya, "Ada apa ribut-ribut?" Charanko dengan paniknya berkata, "Ada pengunjung yang tidak terduga." Pengunjung itu ternyata adalah King. Beng pun terkejut melihat King tiba-tiba datang mengunjunginya. Kemudian setelah itu King berkata, "Silver Fang, Tuan Beng, ada permasalahan yang ingin kudiskusikan denganmu saja." Beng berkata, "Apa itu?" "Sudah kubilang aku tidak akan kembali." Saat itu King Engine pun tiba-tiba aktif, karena King sedang gugup dan takut mengungkapkan apa yang ingin dia diskusikan dengan Beng. Lalu King berkata, "Aku sudah mencapai batasanku. Aku tidak bisa lari kemanapun lagi. Aku tidak bisa melakukan apapun lagi. Tuan Beng pasti bisa langsung melihat ke dalam diriku. Baru kemarin aku ditemui Atomic Samurai. Aku juga mendengar kau mengundurkan diri, jadi mungkin bisa lebih mudah untuk akrab denganmu. Aku tahu mengatakan ini memang egois, tapi kalau identitasku terungkap, aku mungkin harus menghadapi kebencian. Aku takut akan hal itu. Selain dari ini, kupikir aku tidak punya pilihan lain. Maafkan aku." Saat itu, karena King Engine bergema kencang, Beng tidak terlalu bisa mendengar ucapan King. Beng berkata, "Maaf, tapi aku tidak dengar. Bisa bicara lebih kencang lagi." Lalu dengan gugup dan terbata-batanya, King berkata, "Bisa tolong jadikan aku kuat." Tapi ternyata saat itu Beng masih belum bisa memahami ucapan King. Setelah itu dengan cukup tegas dan keras, King akhirnya berkata, "Tolong jadikan aku lebih kuat." Beng yang mendengar permintaan King yang ingin menjadi lebih kuat terlihat keheranan. Dia berkata, "Kau bilang lebih kuat, kenapa kau ingin menjadi lebih kuat? Kau sudah mendapatkan kekuatan yang tidak ada bandingannya." Dengan suara lirih King berkata, "Bukan seperti itu." Lalu Beng berkata lagi, "King, aku pun pernah menjadi jahat waktu masih muda dulu. Saat aku ingin memulai kehidupan baru, aku sedikit kesulitan memutuskan bagaimana tepatnya dalam menggunakan kekuatanku. Aku memiliki pemikiran yang sama denganmu. Dulu aku berpikir, andai saja aku bisa lebih kuat lagi, aku bisa memusnahkan semua iblis di seluruh dunia. Tapi itu adalah hal yang tidak mungkin." Garo pun berlatih dengan kerasnya dan berakhir dengan kegagalan. Tidak peduli seberapa kokoh sebuah pilar, tapi kalau hanya satu pilar saja, tidak akan bisa menahannya. Di zaman ini, para monster mulai mengincar penduduk biasa lebih dari sebelumnya. Daripada mencari cara untuk memperkuat diri kita sendiri, walaupun sudah sangat kuat, apakah menurutmu tidak lebih penting
kalau kita mengembangkan kemampuan untuk menuntun orang-orang yang lebih lemah dari kita. Contohnya yang dilakukan di dojo. Bagaimana? Apa kau ingin bergabung denganku? Lalu King berkata, kau tidak mengerti Tuan Beng. Setelah itu, King Engine pun tiba-tiba aktif. Lalu King berkata, aku tidak membicarakan skala besar seperti itu. Masalahku lebih sederhana. Aku lemah dan aku ingin menjadi lebih kuat. Aku sama sekali bukan pria kuat yang dipikirkan orang-orang. Semuanya bohong. Aku ini orang lemah. Mendengar fakta itu, Charanko sangat terkejut. Dia berteriak, tidak mungkin. Apakah itu serius? Jadi cerita tentangmu yang terbang membawa bom yang bisa menghancurkan seluruh sistem tata surya dan melemparnya ke lubang hitam itu. Lalu tentangmu yang kembali tepat waktu dan menghantam kumpulan meteor yang menabrak bumi, yang membuat umat manusia berada di garis waktu sekarang. Lalu rumor tentang kebanyakan mitologi yang meramalkan kelahiranmu. Apakah semua itu tidak ada yang benar? Dengan malunya King berkata, benar. Tapi kebohongan-kebohongan itu tidak ada yang sampai ke skala itu. Lalu Charanko berkata, serius? Aku terkejut. Setelah itu Charanko berbicara kepada murid dojo lainnya dengan berkata, jadi seberapa banyak yang benar? Apakah dia benar-benar menjadikan bulan sebagai samsak tinju dan meninggalkan kawah di atasnya? Mendengar itu, Beng berkata, hentikan itu Charanko. Lalu Beng berbicara lagi dengan King. Dia berkata, sepertinya banyak penggemar di luar sana seperti Charanko yang lebih memujamu sebagai manusia super sempurna dibandingkan dirimu yang sebenarnya. Jangan merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi besar itu, King. Rasa tanggung jawabku adalah hal yang kubanggakan. Tapi kau tidak perlu menanggung semuanya sendiri. Kau punya rekan yang bisa membantumu. Itu gunanya asosiasi pahlawan kan? Aku justru lega mendengarmu meratapi kelemahanmu. Semakin kuat seseorang, semakin sadar pula dia akan kelemahannya. Selama kau tidak melupakan itu, tidak ada batasan kau bisa menjadi sekuat apa. King semakin pucat saat itu, karena Beng tidak mengerti maksud dia yang sebenarnya. Lalu King berkata, Tuan Beng, ya jadi seperti yang aku coba katakan, yang kubicarakan ini bahkan tidak di dimensi yang sama. Setelah itu beralih ke bom, di mana ternyata Beng tidak sanggup memenuhi keinginan King, sehingga Beng merujuk King kepada bom. Bom berkata, aku sudah dengar kau menginginkan kekuatan di dimensi yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan adikku dengan merujukmu kepadaku. Kau bisa saja berlatih padaku seumur hidup, tapi tetap tidak memperoleh kekuatan yang kau harapkan. Saat itu, Bom sedang duduk bersila di atas sebuah tumpukan batu yang seimbang membentuk menara batu. Lalu Bom berkata lagi, jelas tidak seperti Water Stream Fish milik Beng, yang menunjukkan kekuatan aslinya saat mengirim serangan balik. Setelah itu, Bom melompat ke atas lalu dia menunjukkan tekniknya membelah batu, hingga bagian sisi batu itu hancur dan menyisakan tengahnya, yang membentuk sebuah tiang batu yang panjang dan halus. Setelah itu Bom berkata, Whirlwind Iron Cutting Fish milikku bisa membunuh semua lawan dalam sekejap, kecuali lawan yang paling kuat, asal aku bergerak lebih dulu. Tapi kau tidak tertarik pada teknik murahan seperti ini ya? Saat itu Bom pun tidak mengerti apa maksud King, dan karena gugup setelah melihat teknik Bom, King Engine pun tiba-tiba aktif, dan saat itu King berkata, tidak. Mendengar itu Bom tersenyum lalu berkata, sudah, tenang saja, aku tidak takut padamu, dan aku terlalu tua untuk membuatmu memprovokasiku supaya bergerak lebih dulu. Aku justru akan menuliskan surat perkenalan untukmu. Baiknya kau kunjungi mereka. Latihan Qigong tradisional harusnya bisa menenangkan kondisi haus darahmu, ya kan? King pun akhirnya mendatangi tempat yang dirujuk oleh Bom. Penanggung jawab tempat itu berkata, surat perkenalan dari Tuan Bom. Omong kosong, apa yang bisa kau pelajari dari dojo kami? Ku tahu keberadaan seni Qigong gaya King akan menjadi hal yang mengerikan. Tapi maaf, kami tidak bisa membantumu mengembangkan teknik pamungkas yang baru. Ada kelompok yang lebih fokus pada pertempuran dibandingkan kami. Mereka kumpulan orang yang berkepala panas. Tapi aku yakin kau akan baik-baik saja. Di sini kesalahpahaman King terus berlanjut, dan King terus saja dirujuk ke tempat lain karena tidak ada yang mau menerima King yang mereka anggap sudah berada jauh di atas mereka. Di tempat rujukan selanjutnya, mereka berkata, kau dikirim ke sini oleh dojo itu. Mereka pun berdiskusi sambil berbisik-bisik supaya King tidak mendengarnya. Mereka berkata, bajingan-bajingan itu, apakah mereka mengirim King ke sini untuk menghancurkan kita? Aku yakin King ada kaitannya dengan kekalahan monster manusia itu juga. Setelah itu salah satu dari mereka berkata, tapi kami sudah bersikap baik sejak monster manusia itu dihancurkan. Jadi tolong jangan mengamuk, kami akan memperkenalkanmu ke tempat lain. Saat itu berbagai tempat pelatihan bela diri berbagai aliran tidak ada yang mau menerima King karena menganggap bahwa mereka tidak layak mengajari seseorang yang sudah berada jauh di atas mereka, terlebih dari pengalaman bertarungnya. Beberapa dojo pun sudah mendengar isu bahwa King sedang berkeliling mengunjungi dojo-dojo, dan mereka saling mengingatkan untuk tidak mencoba bertarung dengannya. Bahkan ada beberapa yang mengira King datang untuk menghancurkan dojo mereka, dan ada juga yang mengira King terlibat dengan pencari bakat dari asosiasi pahlawan dalam rencana rahasia mereka menggoyahkan oposisi dengan
menunjukkan kepada oposisi betapa jauhnya kemampuan mereka dibandingkan asosiasi pahlawan. King benar-benar frustasi saat itu. Dia berkata di dalam hatinya, mereka bahkan tidak mau mendengarkan apa yang coba aku katakan, apalagi menerimaku. Betapa berlebihan citra palsu tentangku ini. Setelah itu King dirujuk ke sebuah pegunungan. Dia menaiki anak tangga yang sangat banyak sambil berkata, aku sudah dipindah-pindah ke begitu banyak tempat, dan sekarang matahari sudah terbenam. Setelah itu King tiba di depan sebuah gua di puncak gunung. Dia berkata, dan sekarang aku berakhir di sebuah gua yang jauh di dalam pegunungan. Aku bertanya-tanya apakah ada orang di tempat seperti ini. Lalu di sebuah dojo yang merujuk King pergi ke gua di atas pegunungan itu, seorang murid berkata kepada gurunya, guru besar Mechasuyo, tempat yang tadi Anda tunjukkan pada King itu, apakah itu tempat latihan terakhir yang legendaris? Guru besar Mechasuyo berkata, ya, kurasa itulah satu-satunya tempat yang tepat untuknya. Tempat di mana semua orang yang berusaha berlatih melampaui batas kemampuan mereka berakhir. Kau harus menghadapi jati dirimu yang sebenarnya untuk mencapai pencerahan. Hanya King sendiri yang bisa meredam raungan buas dari King Engine. Dan juga, aku terlalu takut, jadi aku mengirimnya sejauh mungkin. Beralih lagi ke King. King mulai memasuki gua sambil berkata, permisi, apakah ada orang di sini? Lalu saat King menatap ke depan, dia melihat seseorang yang sedang bertapa di sana. Tapi ternyata orang itu terlihat sudah mati dan mengering seperti mumi. King pun panik melihatnya. Dia berteriak, wah, itu mumi. Aku sangat yakin, karena aku sudah melihat ini sebelumnya dalam anime. Ini adalah salah satu jenis pelatihan di mana kau harus memikirkan masa lalu dan masa depanmu, serta berbagai hal lainnya. Dan kau tidak boleh pergi sampai kau mendapatkan jawaban yang sempurna. Setelah itu King lari keluar dari gua sambil berteriak, ini bukan sesuatu yang aku cari. Setelah King pergi, orang yang seperti mumi tadi tiba-tiba membuka matanya lalu berkata, oh tidak, aku pasti tertidur. Sementara King sedang menuruni tangga dengan berlari cepat. Tapi saat berlari, dia dikejutkan oleh sosok yang sedang menatap ke arahnya yang terlihat seperti siluet dari Manako. Tapi setelah itu sosok itu pun pergi menghilang dengan cepat. King berkata, apakah itu seekor beruang? Di dalam dari itu, King pun kembali menuruni tangga sambil berkata, aku harus cepat dan segera pulang ke rumah.バイブスを感じて、暗じてアニメの